Setelah mendengar ini, Tang Ao merasa bahwa pemahamannya tentang dunia telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dia tidak pernah menyangka bahwa ada keberadaan yang begitu kuat di dunia ini. Dia tidak dapat membayangkan seperti apa seluruh proses kekacauan bawaan itu. Hanya roh bawaan yang memiliki kekuatan dari dunia sebelumnya, jadi sejak mereka memasuki kekacauan, mereka harus saling melahap hingga semuanya berakhir. Xiao Xuan terus berbicara dengan ringan, dan makna aneh tiba-tiba muncul dalam ekspresinya. Jadi makhluk hidup pertama di dunia ini lahir dari melahap. Hukum pertama dari semua hal adalah bahwa yang kuat dihormati. Entah kamu memakan orang lain, atau kamu dimakan. Tetapi dunia ini sendiri tidak seperti ini. Pikiran Tang Ao berubah. Melahap dan menjara adalah akar dari segalanya. Ini adalah konsep yang tertanam dalam tulang-tulang klan Ibel. Kebanyakan Ibel, tidak peduli seberapa besar atau kecil, mewarisi garis keturunan ini, jadi kebanyakan Ibel kejam dan haus darah. Namun, ras manusia dan ras Ibel sama sekali berbeda. Selain kekuatan dan saling menjarah, ada banyak hal yang lebih cemerlang dan lebih hangat. Oleh karena itu, manusia selalu dapat mengeluarkan kekuatan yang tak terbayangkan dalam situasi yang putus asa. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menjadi pemimpin segala sesuatu? Pendapat orang bodoh, kata Xiao Xuan dengan nada menghina, lalu melanjutkan setelah mengalami kekacauan bawaan, roh bawaan yang masih bisa bertahan hidup jelas merupakan keajaiban paling atas dan tak terlukiskan di dunia. Master jahat adalah salah satu yang terbaik. Karena penguasa jahat adalah roh bawaan, tanpa bawaan dan kekacauan, seharusnya tidak ada apapun di alam semesta yang dapat menjadi lawannya. Kan ketika Tang Ao mendengar ini, dia tahu bahwa saat yang paling kritis akhirnya tiba, jadi dia bertanya dengan ekspresi serius. Jika sudah mencapai puncaknya, tentu saja tidak ada yang bisa menandinginya. Kata Xiao Xuan sambil mencibir, tahukah kau apa satu-satunya hal mendasar yang sama di antara semua makhluk hidup? Biar ku beritahu, itu adalah rasa takut. Semua makhluk pasti akan merasa takut. Bahkan roh bawaan, setelah waktu yang lama, tetap tidak bisa lepas dari kendali rasa takut. Kalian manusia punya pepatah, semakin lama kau hidup, semakin kau takut mati. Apakah ada orang di dunia ini yang bisa hidup lebih lama dari mereka? Itulah sebabnya mereka sangat takut mati. Karena mereka telah selamat dari semua bencana, tidak ada yang dapat mengancam nyawa mereka. Apa yang mereka takutkan? Kata Tang Ao sambil mengerutkan kening. Jika dia menganalisisnya berdasarkan apa yang dikatakan Xiao Xuan, roh bawaan, setelah melewati dua tahap bawaan dan kekacauan, tidak akan memiliki saingan. Tidak ada yang bisa mengancam makhluk yang lahir di dunia ini, tetapi jangan lupa bahwa jika satu makhluk bawaan bertahan hidup, akan ada yang kedua. Mereka lahir dengan kebiasaan melahap, yang terukir di tulang mereka, jadi setiap kali mereka bertemu, mereka akan bertarung. Xiao Xuan berbicara dengan suara dingin, matanya berputar, dan beberapa bayangan hitam terbang keluar dari kabut tebal. Dia mengangkat tangannya dan cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyala, membasmi semua pelayan jahat yang tidak punya waktu untuk bergegas kepadanya, lalu dia melanjutkan. Jadi hal pertama yang ditakuti oleh roh-roh bawaan adalah dimangsa oleh keberadaan yang sama. Selain itu, mereka juga harus membuat semua persiapan untuk kekacauan bawaan berikutnya. Satu-satunya hal yang dapat memberi mereka kekuatan yang berguna adalah kehendak surga. Keagungan surga tidak terduga. Setiap saat, setiap eksistensi yang ingin mendekati kehendak surga harus siap menghadapi hidup dan mati. Ini adalah hal kedua yang ditakuti oleh roh bawaan, dan kemudian yang terakhir, yang juga menjadi alasan mengapa penguasa jahat akhirnya ditekan. Di sanalah berkumpulnya kehendak semua dunia. Ketika Tang Ao mendengar ini, secercah cahaya melintas di matanya dan dia bertanya, mungkinkah penguasa jahat ingin mencuri kehendak surga dengan melahap semua dunia? Namun, dengan melakukan itu, hal itu menyebabkan ketakutan di semua dunia, dan kehendak asli bersatu untuk menekannya. Apa yang kau katakan sangat mirip, tetapi selain kehendak asli dari ribuan dunia, makhluk hidup juga memainkan peran besar dalam hal ini. Xiao Xuan melanjutkan dengan tenang, tuan jahat itu sendiri mengandung kekuatan bawaan paling primitif dan murni antara langit dan bumi, yang dapat merusak segalanya. Bahkan keinginan asli 10.000 dunia tidak dapat menahannya, tetapi makhluk hidup punya cara. Pada awalnya, 10.000 ras makmur. Para makhluk tertinggi merasakan konspirasi penguasa jahat, jadi mereka bersatu dan mengekstraksi sisa kekuatan kekacauan bawaan dari kekosongan 10.000 dunia. Dengan kekuatan ini, aku menyempurnakannya menjadi Inate Chaos Arai, menggunakan kehendak asal-usul semua dunia sebagai umpan untuk menyegel penguasa jahat di dalam, dan kemudian menggunakan asal-usul semua dunia sebagai dukungan untuk menekannya selamanya. Mulai sekarang,
semua ras akan bersekutu dengan kehendak surga dan tidak akan pernah membiarkannya keluar lagi. Jika seseorang melanggar perjanjian ini, ia akan diadili oleh kehendak surga dan jatuh ke dalam kutukan abadi tanpa kemungkinan untuk pulih. Ini 10.000 kali lebih menyakitkan daripada jiwa seseorang yang terkoyak dan mengakhiri segalanya. Singkatnya, tidak seorang pun di alam semesta seharusnya mampu menanggungnya. Sambil menyipitkan matanya sedikit, Tang Ao berkata dengan suara yang dalam namun, seseorang masih melakukan ini dan membuka celah di segel. Haha, satu-satunya orang yang bisa melakukan hal seperti itu adalah kalian manusia. Xiao Xuan mencibir sebentar, dan berkata dengan nada sarkastis, baiklah, kita sudah sampai. Selanjutnya, tergantung pada seberapa baik kalian bisa mengoperasikan diagram formasi 3Qi. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada satu gerakan ini. Ekspresi Tang Ao berubah saat mendengar itu, dan dia melihat ke depan, hanya untuk melihat bahwa kabut di sekelilingnya sangat tebal, begitu tebalnya sehingga dia tidak bisa melihat jari-jarinya. Namun entah mengapa, dia bisa melihat dengan jelas di mana Xiao Xuan berdiri, seolah-olah dia sama sekali tidak terpengaruh olehnya. Dengan pikirannya yang berpacu, Tang Ao menenangkan pikirannya dan merasakan kekuatan rune dari Lingsha Yin San Qi Arai di dalam tubuhnya. Saat sedang beroperasi, 3 sinar cahaya muncul di sekelilingnya. Kemudian dia mendengar Xiao Xuan berkata, gambarlah rune arai dan ikuti petunjukku untuk jatuh. Tidak sulit untuk mengoperasikan formasi rune 3Qi untuk membuatnya memancarkan bayangan, tetapi untuk menguraikan rune yang lengkap adalah masalah yang sama sekali berbeda. Dengan level Tang Ao saat ini, ia harus menghabiskan banyak energi, membenamkan dirinya di dalamnya dengan sepenuh hati, dan memobilisasi semua kekuatan napasnya. Dengan cara ini, ada sedikit kemungkinan untuk berhasil, dan jika ada kesalahan sekecil apapun dalam proses ini, ia akan dibalas oleh kekuatan rune, dan ketiga energi itu akan meledak di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, ia akan meledak dan mati, dan ia secara alami sangat jelas tentang semua ini. Jika kamu takut mati dan merasa takut, maka jangan melakukan apapun dan kembali saja. Seolah tahu apa yang dipikirkan Tang Ao, Xiao Xuan berkata dengan nada menghina di wajahnya, bagaimanapun, ini adalah sifat alami kalian manusia, kalian takut mati dan licik secara alami. Suatu hari, kamu akan tahu bahwa tidak semua manusia seperti ini. Tang Ao berkata dengan suara yang dalam, dan asal-usul bintang di tubuhnya mulai mengalir seperti sungai yang luas, mendukung jiwa dan kemauannya, dan tenggelam ke dalam diagram formasi 3Qi di tubuhnya. Dalam sekejap, Tang Ao merasa seolah-olah dia telah datang ke 3 dunia sekaligus. Kekuatan dan aura yang sama sekali berbeda muncul di depannya. Keinginannya segera terguncang dan hampir hilang. Pada saat kritis, dia mengaktifkan cahaya harapan di inti asal bintang. Seberkas cahaya keemasan itu menerangi keinginannya dan memulihkan kejernihan pikirannya. Kemudian, ia fokus pada 3 hal sekaligus dan menuju ke 3 susunan rune. Merasakan keberadaan rune-rune ini, ia pertama-tama menyerap dan mengendalikan kekuatan paling murni dari ketiga energi itu sedikit demi sedikit. Setelah mendapatkannya di tangannya, ia meramunya untuk waktu yang lama. Kemudian proses penggambaran dimulai secara resmi. 3 titik cahaya yang sama sekali berbeda muncul di sekelilingnya dan kemudian perlahan menyebar, seperti lukisan, dari satu titik, ke satu garis, dan kemudian terhubung bersama untuk membentuk pola pedang awal. Dan semua ini baru permulaan. Saat sosok Tang Ao semakin dalam, gelombang aura misterius dan bergelombang menggulung di sekelilingnya. Pertama ada angin sepoi-sepoi, lalu angin kencang bertiup, dan bahkan kabut tebal di sekelilingnya mulai berangsur-angsur menghilang. Tang Ao benar-benar tenggelam dalam menggambar formasi rune dan tidak menyadari perubahan di lingkungan sekitarnya. Mereka sekarang berada di sebuah lembah berbatu yang besar dan gelap, dipenuhi dengan patung-patung menakutkan dan pelayan jahat yang bergerak maju mundur satu demi satu. Tatapan mata Xiao Xuan secepat kilat, membawa hawa dingin yang menusuk saat ia menyapu para pelayan jahat ini satu persatu. Ia bergumam pada dirinya sendiri dengan nada dingin, orang pembawa sial, jika kalian ingin menghilang lebih cepat, maka datanglah ke sini, dan biarkan kalian merasakan kekuatan ras IBL-ku. Aura dari 3Qi menjadi semakin pekat, dan para pelayan jahat di sekitar mereka perlahan-lahan menjadi gelisah. Mereka merasakan datangnya krisis. 3 pola aneh yang sama sekali berbeda membawa aura dan kekuatan untuk menghancurkan mereka. Terdengar ledakan suara melengking, menderu, dan aneh. Kemudian, para pelayan jahat itu terlihat dengan ganas memukul-mukul batu-batu hitam di bawah kaki mereka. Kemudian, mereka menerkam ke arah Tang Ao dengan wajah yang ganas. Mereka langsung berubah menjadi cahaya dan bayangan gelap. Kecepatannya sungguh tak terbayangkan. Cahaya hitam menyala,
dan Xiao Xuan memasang ekspresi dingin di wajahnya. Menghadapi begitu banyak pelayan jahat, hanya ada niat membasmi di matanya. Dia bergumam dengan suara rendah, kalian datang di waktu yang tepat, basmi mereka semua. Kemudian dia mengangkat tangannya dan memukul mereka. Lingkaran riak cahaya tiba-tiba meledak dari tubuhnya, dan para pelayan jahat itu langsung berubah menjadi bubuk di bawah pengaruh kekuatan ini. Namun, kumpulan ini terkoyak menjadi beberapa bagian, dan lebih banyak orang tiba-tiba muncul dari batu-batu hitam di sekitarnya, dengan wajah-wajah mengerikan, dan menerkamnya. Dengan lambaian tangannya, kapak hitam besar muncul di tangan Xiao Xuan. Saat bilah kapak diayunkan, ia membawa hembusan angin hitam. Para pelayan jahat itu mati saat mereka menghadapinya, tanpa ada ruang untuk melawan. Itu benar-benar berbeda dari saat Tang Ao menyerang dan semakin banyak dia membasmi, semakin banyak yang dia basmi. Di lembah berbatu, ribuan pelayan jahat berkumpul dalam sekejap mata. Mereka mengeluarkan teriakan keras dan aneh satu persatu. Mereka hanya memiliki satu target, dan itu adalah Tang Ao yang sedang menggambar formasi rune 3 Qi. Xiao Xuan tetap di sisinya, melindunginya dengan erat. Kapak hitam itu tampaknya membawa kekuatan yang kuat dan tak terlukiskan. Bahkan makhluk aneh seperti pelayan jahat itu tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika berhadapan dengannya. Selain itu, kekuatan Xiao Xuan tidak terduga. Selain kekuatan yang berasal dari roh bawaannya, dia tidak dapat dikalahkan. Setelah mencapai puncak kesucian, jumlah tidak lagi menjadi kondisi mutlak yang dapat memengaruhi hasil pertempuran, dan Xiao Xuan berada di atas kesucian, seperti kaisar dewa tertinggi. Tidak peduli berapa banyak pelayan jahat yang datang, itu tidak ada gunanya sama sekali, dan semuanya mati di bawah kapak hitamnya. Namun, tidak ada ketenangan atau kelegaan di wajah Xiao Xuan. Sebaliknya, dia tampak sangat serius, bahkan dengan sedikit kebencian dan kecemasan di antara alisnya. Dia terus melihat ke arah kedalaman lembah, seolah-olah ada sesuatu yang aneh dan kuat di sana yang mungkin muncul kapan saja. Manusia bodoh, sebaiknya kau bergerak lebih cepat. Makhluk itu akan segera keluar. Jika kau tidak bisa menghentikannya tepat waktu, kalian semua akan mati bersama. Xiao Xuan bergumam dengan suara rendah, dan ekspresi tegas terpancar di wajahnya. Ia mengangkat kapak hitam itu dan menebasnya dengan keras ke tanah. Terdengar suara bang yang keras, lalu riak hitam terlihat menyebar dengan Xiao Xuan sebagai pusatnya. Sejumlah besar pelayan jahat di sekitarnya langsung berubah menjadi abu. Dia melambaikan tangannya yang besar lagi dan melemparkan kapak hitam itu ke kepala Tang Ao. Semburan cahaya hitam melesat keluar darinya, dan kapak hitam itu terus terbang dan berputar, menutupi Tang Ao sepenuhnya, memastikan bahwa tidak ada pelayan jahat yang dapat melewati penghalang ini dan melukai tubuhnya. Wajah Xiao Xuan semuram air, dan dia bergegas sendirian ke kedalaman lembah. Cahaya hitam muncul di sekelilingnya dan berubah menjadi dua cambuk tipis dengan kilatan samar petir hitam di atasnya. Dia baru saja melesat keluar dari jarak lebih dari 10 kaki ketika dia melihat seorang pelayan jahat yang mengerikan tiba-tiba terbang keluar dari bawah tanah dan menerkamnya. Kilatan petir hitam muncul, dan Xiao Xuan dengan cepat mencambuk pelayan jahat itu dengan cambuk, dan petir hitam itu menyambarnya, mengubahnya menjadi abu. Dia tidak berhenti sama sekali dan terus berlari maju. Sekelompok besar pelayan jahat bergegas keluar dari sana, masing-masing dari mereka dengan taring dan cakar yang terbuka, membawa semburan aura dingin dan aneh, dan bergegas ke arahnya, ada hembusan angin dingin. Xiao Xuan memegang dua cambuk di tangannya, dan tubuhnya bergerak seperti tornado petir gelap. Setiap pelayan jahat yang terperangkap di dalamnya akan tercabik-cabik dalam sekejap, tanpa kemampuan untuk melawan sama sekali. Xiao Xuan turun seperti seekor harimau ke dalam kawanan domba, dan tidak ada yang bisa menghentikannya sama sekali. Dalam sekejap mata, ia mencapai tempat paling jahat di dalam lembah. Melihat gelombang aura tak berwarna yang muncul di depannya, mata Xiao Xuan tiba-tiba bersinar dengan cahaya cemerlang, dan dia berbisik dengan suara rendah Raja Jahat, sebaiknya kau tetap berada di bawah Inate Chaos Arai selamanya dan menunggu datangnya era berikutnya. Dunia ini tidak cocok untukmu. Kemudian sosoknya melesat, dan dua cambuk panjang di tangannya diayunkan secara ekstrim, dan dia menyerang aura tak berwarna di depannya. Pada saat ini, tombak tembus pandang tiba-tiba menusuk keluar darinya, langsung menembus petir gelap, dan menusuk dada Xiao Xuan. Wajah Xiao Xuan tiba-tiba menjadi pucat, dan mata serta ekspresinya sangat suram. Penguasa jahat memang merupakan eksistensi yang dapat membuat seluruh dunia bergetar. Bahkan jika hanya pikiran samar yang terbangun dan menyusup ke dalam formasi yang kuat, kekuatan yang dimilikinya sangat menakutkan. Batuk, batuk, batuk. Setelah batuk beberapa saat, Xiao Xuan memuntahkan seteguk besar darah,
merobek seluruh pakaiannya di dadanya. Kemudian, tombak tembus pandang itu langsung ditarik kembali, dan aliran darah menyembur keluar dari lubang besar di dadanya. Setelah terluka parah, meskipun Xiao Xuan adalah eksistensi di puncak Kaisar Dewa tertinggi, auranya tidak dapat menahan diri untuk tidak turun dengan cepat. Tubuhnya jatuh tak terkendali dari udara, dan ketika dia hendak menghantam tanah dengan kepala terlebih dahulu, dia tiba-tiba memutar tubuhnya dengan kuat dan mengubah posturnya. Setelah kakinya menyentuh tanah, tubuhnya bergoyang, tetapi dia tidak jatuh pada akhirnya, tetapi berdiri dengan kokoh. Di sisi lain, setelah Tuan Jahat melancarkan serangan seperti guntur ini, tampaknya semuanya menjadi tenang tiba-tiba, dan bahkan para pelayan jahat itu mundur kembali ke dalam batu. Sambil menarik napas dalam-dalam, Xiao Xuan menoleh dan menatap Tang Ao yang sedang berkonsentrasi menggambar formasi rune 3 Qi. Dia bergumam dengan suara rendah, manusia bodoh, hanya ini yang bisa kubantu. Terserah padamu untuk melawan keinginan Tuan Jahat. Saat berbicara, tiba-tiba dadanya terasa dingin dan hampa. Tubuhnya bergoyang dan dia hampir terjatuh. Dia mengerutkan kening dan semburan aura asli muncul dari tubuhnya dan menutupi lukanya. Sebagai leluhur Ibel, kemampuan pemulihannya secara alami kuat dan tak terbatas. Di sisi lain, situasi Tang Ao saat ini sama sekali tidak baik. Dia telah menguraikan setengah dari formasi rune 3 Qi. Dengan konsentrasi penuh, dia secara bertahap menjadi terbiasa dengan keadaan melakukan banyak tugas dan akan segera mencapai keadaan yang tepat. Pada saat inilah aura dingin dan jahat tiba-tiba dan tak dapat dijelaskan merasuki jiwa dan lautan kesadarannya. Dunia di depan matanya tiba-tiba berubah, dan kemudian seluruh keinginannya ditempatkan di dunia yang gelap. Tidak ada apa-apa selain aura jahat dan dingin. Hati Tang Ao sedikit mencelos. Untuk menggambar diagram susunan rune, dia perlu memfokuskan seluruh tubuhnya, dan bahkan penyimpangan sekecil apapun dalam keinginannya tidak dapat diterima. Namun sekarang dia ditarik paksa ke sini oleh kekuatan aneh dan kuat ini, dan dia benar-benar kehilangan kendali atas asal-usul ketiga energi tersebut. Dia tidak tahu apakah susunan rune itu masih dalam keadaan normal atau sudah mencapai tahap apa. Dia hanya bisa berdoa dalam hatinya agar tidak terjadi apa-apa di luar sana. Mengenai kekuatan yang menariknya ke sini, jelas tidak lain adalah penguasa jahat. Sekarang setelah dia tahu dengan jelas apa yang akan dia hadapi selanjutnya, Tang Ao menenangkan pikirannya. Karena dia tidak punya pilihan lain, rasa takut dan khawatir tidak akan ada gunanya. Akan lebih baik untuk tetap tenang sehingga dia bisa membuat pilihan yang paling tepat dan setidaknya tidak kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sesaat kemudian, Tang Ao melihat sebuah mata yang dalam tiba-tiba terbuka dalam kegelapan di depannya. Pupil aneh itu seperti jurang kehampaan, dikelilingi oleh warna hitam dan putih, dan memancarkan aura dingin dan jahat. Hatinya hancur. Sebuah pikiran kemudian dengan mendominasi menembus kesadaran Tang Ao, dan sebuah suara dingin terdengar semut yang rendah hati, bersyukurlah. Kamu cukup beruntung untuk datang di hadapanku. Aku akan memberimu kesempatan ini. Bersujudlah di kakiku dan jadilah budakku. Hehe, menjadi budakmu, penguasa jahat, otakmu tidak akan hancur karena tekanan formasi kekacauan bawaan ini. Kan sekarang kau, mengapa aku harus menjadi budakmu? Tang Ao mencibir sejenak. Meskipun niat penguasa jahat itu suram dan mendominasi, niat itu tidak memiliki banyak kekuatan. Semut yang rendah hati, tahukah kau makhluk macam apa yang sedang kau ajak bicara? Aku hanya butuh pikiran untuk mengubahmu menjadi ketiadaan. Mengapa kau tidak berlutut dan memohon ampunanku? Kehancuran akan menimpamu dalam sekejap. Jika kau punya kemampuan, basmi saja aku. Aku sudah menunggu saat ini. Tang Ao mencibir. Dia telah melihat begitu banyak ancaman lemah seperti penguasa jahat sebelumnya, jadi tentu saja dia tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia merasa bahwa orang ini sangat bodoh. Dasar hina, karena kau mencari kematian, pergilah ke sana. Kehendak penguasa jahat itu tiba-tiba mendengus dingin, dan langsung berubah menjadi tombak, menusuk ke arah kehendak Tang Ao. Aura yang sangat dingin yang terpancar darinya sangat mengerikan hanya dengan merasakannya. Melihat bahwa penguasa jahat itu benar-benar bergerak dan langsung mengeluarkan kekuatan yang tak tertahankan, Tang Ao menyipitkan matanya. Dia tahu dalam hatinya bahwa dia tidak bisa menjadi lawannya bahkan dengan pikiran yang samar, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain bertarung dengan keras. Ia memusatkan keinginannya secara ekstrim, memvisualisasikan harapan pada asal-usul bintang, merasakan gelombang arus hangat, dan tetap setia pada hatinya. Ini adalah kekuatan pertahanan keinginan terkuat yang dapat ia kerahkan sekarang. Tang Ao telah mengalami banyak pertentangan keinginan seperti ini, jadi dia tahu bahwa semakin dia menghadapi keinginan yang jauh melampaui keinginannya sendiri,
semakin dia harus berpegang teguh pada niat awalnya. Semakin kuat pikirannya, semakin lama dia bisa bertahan. Jika tidak, dia akan kalah lebih cepat. Begitu pikiran dilanggar, semuanya akan gagal. Kemauan akan segera dikuasai oleh lawan, dan tubuh, jiwa, dan semuanya akan menjadi boneka. Jika dikendalikan oleh penguasa jahat, situasinya hanya akan bertambah buruk. Orang ini tidak memiliki entitas sekarang. Hanya melalui celah-celah kecil di antara formasi itulah sebagian keinginannya bocor keluar. Jika dia dikendalikan, dia dapat menggunakannya untuk menghancurkan formasi lebih jauh hingga formasi itu terbuka sepenuhnya. Pada saat itu, penguasa jahat formasi itu akan turun, dan akan sulit bagi apapun di antara langit dan bumi untuk menghentikannya. Tombak yang berubah dari kehendak penguasa jahat itu akhirnya jatuh ke kehendak Tang Ao. Rasa dingin seolah-olah jatuh ke dalam gudang es dan rasa sakit seolah-olah mencabik-cabik jiwa langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia merasa seolah-olah berada di ambang kematian. Dia tahu dalam hatinya bahwa semua konfrontasi di dunia memiliki titik ekstrim. Dalam batas tertentu, keajaiban bisa saja terjadi, tetapi begitu batas itu terlampaui, tidak akan ada harapan untuk menentang kehendak surga. Inilah yang terjadi ketika kehendak penguasa jahat berhadapan dengan kehendaknya. Di bawah pengaruh kemauan yang kuat itu, Tang Ao tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati dengan kemauan tuan jahat itu, meskipun dia tahu dalam hatinya bahwa tidak mungkin untuk melawannya dengan kemauannya sendiri. Dalam sekejap pikiran, dia telah sepenuhnya mengumpulkan kemauannya di satu tempat. Tiba-tiba, hembusan kehampaan dan kekacauan keluar dari kehendak penguasa jahat, dan hawa dingin yang menusuk hampir seketika membekukan seluruh kesadaran Tang Ao. Dalam sekejap, ia hanya memikirkan kobaran api yang berkobar di asal-usul bintang, seolah-olah api abadi sedang membakar hatinya. Kekuatan api itu langsung menghilangkan aura dingin. Kemauannya kembali jernih. Pikirannya secepat kilat. Dia berkata pada dirinya sendiri, tuan jahat itu hanyalah sisa-sisa. Meskipun sangat kuat, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Jika aku dapat menemukan kelemahannya dan memusatkan semuanya di sini, aku dapat mengalahkannya dengan satu pukulan. Dia berasal dari kekacauan bawaan dan takut mati. Di mana kelemahannya? Tepat saat dia memikirkannya, kehendak tuan jahat telah kembali, membawa serta aura mengerikan seperti kehancuran dunia, dan tiba-tiba turun ke kehendak Tang Ao. Sebuah suara dingin dan hampa terdengar makhluk yang rendah hati, menyerahlah, dan serahkan dirimu padaku. Dengan mata sedikit menyipit, hati Tang Ao dipenuhi keyakinan yang kuat. Dia memvisualisasikan api asal mula bintang-bintang, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan, menghilangkan semua kegelapan dan dingin. Dia berkata dengan tegas, tuan jahat, ras manusia kita kuat dan pantang menyerah, dan kamu hanyalah makhluk menyedihkan yang takut mati. Makhluk rendah hati, apa yang kau ketahui dan lihat terlalu sempit dan terbatas. Jika kau berasal dari kekacauan bawaan, kau akan tahu betapa hebatnya kami. Sang guru jahat mendengus dingin dan melanjutkan, kesempatan untuk menghancurkan dunia telah muncul kembali. Jika kau masih bersikeras bersikap keras kepala, kau akan kehilangan semua harapan. Hanya jika kau tunduk padaku dengan tulus, kau akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Lihat, ketika suara penguasa jahat itu terdengar, kegelapan di sekelilingnya berubah, dan dunia kelabu tiba-tiba muncul. Ruang antara langit dan bumi dipenuhi dengan aura pembusukan, seolah-olah semuanya telah berakhir dan semua hal telah mati. Tang Ao berdiri di depan kehancuran dunia. Satu-satunya hal yang dapat ia rasakan di dalam hatinya adalah betapa tidak berartinya ia dibandingkan dengan ketiadaan. Tidak ada harapan di dunia saat ini, apalagi kekuatan manusianya yang terbatas. Perasaan tidak berdaya dan putus asa muncul dalam benaknya. Dunia akan runtuh, apa yang dapat dilakukan manusia? Ya, benar, 5 kali pembusukan langit dan manusia akan menyebabkan dunia hancur. Apa yang bisa dilakukan manusia hidup sederhana adalah takdir semua makhluk hidup. Kau tidak bisa mengubah posisimu di dunia ini. Satu-satunya cara adalah tunduk padaku dan memberikan semua yang kau miliki. Dengan kekuatanku yang mendukungmu, kau bisa lolos dari kelahiran dan kematian serta menunggu keabadian sejati. Menyerahlah. Tidak ada gunanya melawan dengan keras kepala. Gumam penguasa jahat dengan suara rendah, yang terdengar di telinga Tang Ao. Seluruh keinginannya tampaknya telah jatuh ke dalam kekacauan lagi. Semua kemampuan berpikirnya menurun dengan cepat. Seperti mayat berjalan, dia mengambil langkah-langkah kayu dan melangkah maju. Bayangan monster abu-abu yang mengerikan perlahan muncul, membuka mulutnya yang hitam besar. Jika Tang Ao melangkah sedikit lebih jauh ke depan, dia akan ditelan. Di mata aneh monster itu, senyum keberhasilan perlahan terungkap.
Kerapuhan makhluk hidup dan ketidakpastian keinginan mereka tidak pernah berubah sejak zaman kuno. Selama mereka diizinkan melihat kebenaran tentang kelahiran dan kematian dunia, mereka akan jatuh ke jurang tak berujung, tidak mampu melepaskan diri. Segala sesuatu tampaknya berada di bawah kendali penguasa jahat, sampai cahaya terang itu muncul, dan keinginan dunia untuk dihancurkan tetapi tidak dihancurkan muncul di dalamnya, menghancurkan keabadian. Dalam cahaya itu, ada bayangan samar rune misterius yang muncul, dengan tekad yang kuat muncul darinya. Kekuatan orang suci itu sekuat badai dan tsunami. Tang Ao bahkan mendapatkan kembali kejernihannya dalam sekejap di bawah naungan cahaya orang suci itu, dan langkahnya segera terhenti. Cahaya suci menerangi kebijaksanaan dan keyakinan Tang Ao. Dia menatap bayangan tubuh guru jahat itu dan berkata dengan cahaya mengejek di matanya, "Haha, guru jahat, kamu ingin menggunakan cara tercela seperti itu untuk menyerang keyakinanku, untuk melahap jiwaku dan menempati tubuhku. Rencanamu bagus, tetapi kamu salah karena meremehkan semua makhluk hidup. Bahkan jika kamu berasal dari kekacauan bawaan, apa bedanya kamu tidak akan pernah bisa menghancurkan kebenaran keabadian hidup? Tidak, ini tidak mungkin. Makhluk hidup adalah makhluk yang rendah hati dan makhluk yang paling hina. Mereka tidak dapat memasuki dua gerbang bawaan. Bagaimana kau bisa menembus visualisasiku dan menembus keabadian kekuatan apa itu?" Penguasa jahat itu mengeluarkan raungan dingin dan brutal, dan keinginannya sekuat pisau. Namun, tidak peduli seberapa bergejolaknya keinginan tuan jahat saat ini, keinginan itu tidak dapat mendekati keinginan Tang Ao. Di bawah perlindungan rune cahaya suci, dia sudah kebal terhadap semua kejahatan, dan hatinya selalu terjaga. Dia menatap tuan jahat itu dengan tenang dan berkata, "Kamu tidak akan pernah mengerti mengapa ini terjadi, karena kamu tidak mengerti kehidupan. Basmi kamu, lahap kamu, dan semua yang kamu miliki akan menjadi milikku." Penguasa jahat itu akhirnya menunjukkan cakarnya yang tajam saat ini, dan menerkam ke arah Tang Ao dengan marah. Bayangan monster yang menutupi langit dan bumi itu tiba-tiba menyusut, dan muncul di depannya dalam sekejap dengan napas yang dingin dan dingin. Namun, Tang Ao memasang ekspresi kosong di wajahnya. Ia mengulurkan tangan kanannya dan menariknya ke udara. Titik-titik cahaya suci menyala di ujung jarinya. Rune yang sangat misterius langsung muncul dan berubah menjadi tirai cahaya yang besar. Rune itu menyebar seperti kilat dan menghalangi bayangan penguasa jahat itu. Dalam keadaan tak sadar, di ruang kesadaran yang kosong ini, terdengar suara ledakan yang keras, dan langit serta bumi seakan berubah warna, dan semuanya berada di ambang kehancuran. Tang Ao merasa seolah-olah jiwa dan keinginannya dipukul oleh palu yang berat, dan dia hampir mati. "Tidak, aku akan kembali, wahai makhluk rendah hati. Saat itu, dunia akan sepenuhnya jatuh ke tanganku, dan tidak ada yang dapat menghentikanku." Bayangan penguasa jahat itu mengeluarkan raungan malu-malu, dan di bawah tekanan rune cahaya suci, bayangan itu perlahan menghilang. "Ah!" Tang Ao tiba-tiba berteriak. Pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Tubuhnya bergetar sejenak, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah kembali ke lembah batu hitam. 3 susunan rune di depannya masih dalam keadaan sebelum jiwa dan keinginannya tenggelam. Sambil menarik napas dalam-dalam, Tang Ao tahu bahwa ia akhirnya telah melewati bagian tersulit dari level pertama, tetapi semuanya belum berakhir. Celah pada segel yang menekan Evil Lord masih ada di sana, dan kondensasi dari Three Talents Formation sangat mendesak. Terutama kata-kata yang ditinggalkan oleh Evil Lord sebelum ia ditekan, yang mengingatkannya sekali lagi. Gerakan tangannya tiba-tiba menjadi sangat cepat. Tidak diketahui apakah itu karena jiwa Tang Ao sendiri menjadi lebih kuat setelah menolak keinginan Lord Yuxie, atau karena berkat rune cahaya suci, yang membuat pikirannya lebih jernih dan lebih fokus. Singkatnya, awalnya mengukir 3 susunan rune seharusnya menjadi tugas yang sangat sulit baginya, tetapi sekarang, semuanya tampak datang dengan sendirinya. Aliran garis napas menjadi sangat lancar, dan hanya dalam sekejap mata, ketiga rune tersebut sebagian besar telah pulih. Xiao Xuan, yang baru saja selesai mengatur napasnya di kejauhan, secara tidak sengaja melihat pemandangan ini. Gelombang keterkejutan muncul di matanya, lalu senyum jahat muncul di sudut mulutnya, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Orang bodoh ini sebenarnya beruntung. Kuncinya adalah dia telah menyadari visualisasi rune energi suci. Dengan cara ini, dia setidaknya bisa menyegel master jahat itu selama beberapa tahun lagi. Jika dia bisa menemukan benda itu dan mengisinya lagi, dia bisa sepenuhnya menekannya. Pada titik ini, mata Xiao Xuan tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa ingin tahu ketika dia melihat Tang Ao. Terlalu banyak hal luar biasa yang telah terjadi pada orang ini. Hal-hal yang tidak akan pernah terjadi tampak biasa baginya. Mungkinkah benar-benar ada yang namanya anak takdir?
Dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Sebagai leluhur para ibel yang telah menjelajahi dunia selama puluhan juta tahun, Xiao Xuan telah melihat begitu banyak hal. Jika dia masih percaya pada awalnya bahwa ketika dunia menghadapi krisis besar, sebuah kesempatan akan muncul dan putra takdir akan lahir, setelah melihat terlalu banyak kehancuran dan mengalami terlalu banyak pertempuran yang tidak dapat diubah, dia sekarang telah melepaskan ide-ide yang tidak realistis tersebut. Tidak ada sesuatu pun yang benar-benar sudah ditentukan sebelumnya di dunia ini, tidak peduli seberapa berbakatnya kita atau seberapa baik keberuntungan kita di awal, satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjamin kemenangan adalah keyakinan yang kuat dan tekad yang kuat, selain itu, semuanya salah. Memikirkan hal ini, dia melihat bahwa Tang Ao telah berhasil mengukir 3 rune Qi, jadi dia melesat dan muncul di sampingnya. Xiao Xuan melambaikan tangannya, dan aura aneh muncul dari tangannya, menghancurkan semuanya. 3 susunan rune yang diukir Tang Ao dengan susah payah dan hampir merenggut nyawanya, sebenarnya dihancurkan oleh Xiao Xuan hanya dengan 1 telapak tangan. Jika Tang Ao tidak sangat kelelahan setelah mengukir, sama sekali tidak mampu melawan, dia tidak akan pernah membiarkannya berhasil. Xiao Xuan, apa yang kau lakukan? Mengapa kau menghancurkan formasi rune itu? Tang Ao menatapnya dengan ekspresi terkejut dan marah, lalu berteriak dengan nada dingin. Kau tidak tahu apa-apa. Kau pikir semudah itu untuk mendirikan formasi 3 bakat untuk menutupi kekurangan pada segel itu? Kehendak penguasa jahat sedang berputar-putar di sekitar celah itu. Belum lagi kau, bahkan jika itu aku, jika aku mendekat sedikit saja, aku akan berada dalam bahaya untuk segera ditelan. Xiao Xuan mengumpat dengan marah setelah mendengar ini, menatap tajam ke arah Tang Ao, dan melanjutkan ia menunggu kita untuk datang ke pintunya. Begitu kita sampai di sana dan dikendalikan oleh keinginannya, bahkan seorang abadi yang agung pun tidak akan berdaya untuk menyelamatkan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa mendekat, dan sangat sulit untuk menguraikannya. Bukankah itu berarti kita pasti akan gagal? Kata Tang Ao dengan wajah muram. Kamu sudah melelehkan diagram formasi 3 Qi dan mengamati bayangan rune Qi suci, tetapi aku tidak menyangka bahwa pengetahuanmu masih sangat dangkal. 5 Qi adalah fondasi dunia dan memiliki spiritualitasnya sendiri. Di bawah berkah diagram formasi rune, ia akan beroperasi secara otomatis. Xiao Xuan meliriknya dan berkata sambil mendengus dingin. Mendengar perkataan Xiao Xuan, Tang Ao tertegun sejenak. Dia tahu bahwa 5 rune Qi adalah fondasi langit dan bumi, dan dia juga tahu bahwa begitu terbentuk, rune-rune itu dapat dioperasikan dengan percaya diri. Namun, apa hubungannya ini dengan formasi 3 bakat dan pengisian segel? Mungkinkah rune-rune itu dapat menumbuhkan kaki dan berjalan? Bahkan jika ketiga rune ini dapat beroperasi dengan percaya diri dan tidak akan menghilang, tempat ini jauh dari lokasi retakan. Bahkan jika mereka terbentuk di sini, apa gunanya memikirkan hal ini dalam benaknya? Tang Ao tentu saja bertanya tanpa ragu-ragu. Singkatnya, dia harus sampai ke dasarnya. Orang bodoh, formasi yang dapat menyegel master jahat itu sangat kuat. Bahkan jika hanya ada retakan kecil, fluktuasi hukum asal langit dan bumi yang disebabkan olehnya berada di luar imajinasimu. Saat ini, itu seperti pusaran air alami untuk energi hukum asal. Dengan tatapan mengejek dan menggoda di matanya, Xiao Xuan menatap Tang Ao dengan tegas dan berkata, itu seperti corong. Tidak peduli apa yang ada di sekitarnya, ia akan condong ke tempat itu. Hanya butuh sedikit waktu lagi. Dengan tingkat kultivasimu yang begitu rendah, bahkan jika kau dapat mengendalikan rune 3 Qi dan memvisualisasikan serta mengukirnya, kekuatan gambar yang dihasilkan sangat lemah. Aku khawatir itu akan lenyap sebelum mendekati Tuan Jahat. Diremehkan dan dipandang rendah oleh Xiao Xuan, Tang Ao tentu saja merasa sedikit malu, meskipun dia berkulit tebal. Dia menatapnya dengan canggung dan berbisik, tingkat kultivasinya rendah, ini bukan yang kupikirkan. Sebagai manusia, aku telah melalui kesulitan untuk mencapai titik ini, itu juga tidak mudah bagiku. Jadi jika kamu tidak memiliki cukup kekuatan, kamu harus menggunakan otakmu. Kamu tidak boleh tidak kompeten, bodoh, dan dungu, kan? Xiao Xuan berkata dengan tidak senang, dan melanjutkan rune 3 Qi tidak akan berhenti beroperasi dan mengembun selama proses kemiringan, dan dapat mengekstraksi cukup banyak kekuatan dari kehampaan. Ketika saatnya tiba, energi yang terkumpul tidak akan cukup bagi kehendak penguasa jahat untuk membubarkannya. Setelah tenang, itu dapat disegel lagi. Jika Tang Ao diminta untuk menyimpulkan semua ini, itu tidak akan sesulit yang dibayangkannya. Hanya saja dia tidak tahu banyak tentang segel penguasa jahat sejak awal, dan dia bahkan belum tahu lokasinya. Bagaimana mungkin dia bisa memikirkan begitu banyak hal sekarang? Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Xuan, hal itu secara alami menjadi jelas baginya.
Dengan tatapan mata yang tenang dan kalem, Tang Ao berkata sambil tersenyum, kalau begitu, misi kita sudah selesai. Bisakah kita pergi sekarang? Xiao Xuan meliriknya, dengan ekspresi mengejek di wajahnya, dan berkata, tidak semudah itu untuk pergi. Tuan jahat telah menyegel dan menekannya kembali, tetapi masih ada banyak pelayan jahat di sekitar. Berkat kebodohan kalian manusia, jumlah mereka menjadi begitu banyak. Jika kamu tidak menangkap semua pelayan jahat ini dan membasmi mereka sepenuhnya, apakah kamu pikir mereka benar-benar ada hanya untuk mempermainkanmu? Ekspresinya sedikit berubah. Tang Ao menatap Xiao Xuan dan berkata, kamu juga mengatakan bahwa kekuatan kita tidak dapat menimbulkan ancaman besar bagi para pelayan jahat. Melawan mereka hanya akan memberi mereka kesempatan untuk terpecah menjadi lebih banyak lagi. Lalu apa gunanya aku pergi ke sana? Bukankah kalian manusia selalu mengatakan bahwa solusi diciptakan oleh manusia? Tidakkah kalian sendiri yang memikirkan solusinya? Xiao Xuan meliriknya dan berkata dengan tidak senang, para pelayan jahat didukung oleh asal mula kekacauan. Setiap kali kalian menyerang mereka, kekuatan kalian akan dilahap dan diserap. Kekacauan mencairkan segalanya. Semua energi asli lahir darinya. Jadi tidak diragukan lagi bahwa asal-usul bintangmu jelas tidak sebanding. Tidakkah kau mengerti mengapa para idiot itu telah dikepung begitu lama dan terus bertarung, tetapi mereka hanya membesarkan ribuan pelayan jahat? Sebaliknya, begitu kamu muncul, puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu pelayan jahat muncul hanya dalam beberapa gerakan. Mengapa demikian? Ketika Tang Ao mendengar ini, hatinya hancur, dan dia berpikir dalam hati menurut apa yang dia katakan, masalah ini adalah salahku. Namun dia berkata dengan tenang meskipun itu yang dia katakan, bahkan jika aku tahu inti dari pelayan jahat itu, aku tidak dapat menghancurkannya dengan caraku. Apa salahnya menghancurkan ini? Kamu hanya perlu tahu bahwa kekacauan adalah asal mula keberadaan yang paling primitif dan kacau. Jika kamu bertabrakan dengannya dengan kekuatan yang berlawanan dan paling murni, kamu dapat membuatnya terbakar hebat. Kamu bahkan dapat menyelesaikan semuanya tanpa mengambil tindakan apapun. Jadi, jika aku memiliki asal-usul bintang di tubuhku, selama aku menggunakannya, para pelayan jahat itu tidak akan ditakdirkan untuk mati. Tetapi aku juga mengedarkan energi yang sama sebelumnya, mengapa itu memiliki efek sebaliknya? Tang Ao menjadi semakin bingung. Xiao Xuan berkata bahwa kekacauan melahap segalanya dan apapun yang masuk hanya akan menjadi makanan. Kemudian dia berkata bahwa selama sedikit asal-usul murni digunakan, energi kekacauan dapat dinyalakan. Bukankah ini kontradiksi? Kamu baru saja menggunakan teknik tombak, yang membawa kekuatan kemauanmu sendiri ke dalamnya. Itu setara dengan menambahkan kecerdasan ke asal-usulnya. Esensinya bukan lagi energi, tetapi kekuatan. Itu tidak murni dan secara alami tidak dapat memicu kekacauan dan memainkan peran. Dengan raut wajah menghina, Xiao Xuan melanjutkan, jika kau benar-benar ingin mengalahkan para pelayan jahat, kau harus melepaskan semua pikiran dan hanya mengedarkan kekuatan asal-usul bintang. Hanya dengan cara ini, hal itu bisa efektif. Jika tidak, apakah kau pikir kau bisa menghadapi para pengawal dan antek-antek tuan jahat hanya dengan mengatakan hal itu? Setelah mengatakan ini, Tang Ao akhirnya mengerti. Ternyata ada begitu banyak batasan yang terlibat dalam mengoperasikan kekuatan aslinya dan bertarung melawan para pelayan jahat. Tidak heran dia menggunakan kekuatan asli yang paling murni di awal, tetapi akhirnya menjadi makanan bagi lawan. Namun, ini tidak mudah bagi Tang Ao. Ketika seorang prajurit berlatih, pikiran dan kekuatannya bersatu. Ini telah menjadi naluri. Pada dasarnya mustahil untuk sepenuhnya meninggalkan semua pikiran. Jika dia benar-benar melakukannya, bagaimana dia akan menghadapi para pelayan jahat yang mendekatinya? Tidak bisakah dia melawan? Begitu dia melawan, bukankah dia harus menggunakan kemauannya lagi, yang akan bertentangan dengannya? Seolah tahu apa yang dipikirkan Tang Ao, Xiao Xuan meliriknya dengan tenang dan melanjutkan, aku tidak memintamu untuk berhenti berpikir, tetapi untuk menyingkirkan keinginanmu dari energi sumber saat kau menyerang. Kau bahkan tidak mengerti perbedaan kecil ini, bukan? Saya hanya bisa mencoba dan melihat. Tang Ao sendiri tidak yakin. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia harus menggunakan metode ini untuk mengalirkan kekuatan. Tentu saja, itu memerlukan proses coba-coba. Apakah itu akan berhasil pada akhirnya bukanlah suatu kepastian. Semuanya harus dilakukan terlebih dahulu. Hehe, kalau kamu gagal, jumlah pelayan jahat akan bertambah. Begitu jumlahnya melebihi 1 juta, mereka akan membentuk awan malapetaka jahat dan memadatkan dunia asli yang kacau. Saat itu, bahkan jika kamu telah mempelajarinya, itu akan terlambat. Xiao Xuan mencibir dan berkata kepada Tang Ao dengan nada menghina. Kalau begitu,
Kita tinggal mengendalikan mereka sebelum jumlah mereka mencapai 1 juta. Raut percaya diri muncul di wajah Tang Ao. Saat berbicara, dia melangkah maju. Ada banyak sekali pelayan jahat yang tampaknya tak terhitung jumlahnya yang berdatangan dari sisi itu. Kehendak sisa dari tuan jahat itu tampaknya akhirnya terbangun saat ini. Karena tidak dapat mengendalikan Tang Ao dan Xiao Xuan dengan kehendaknya, ia akan membiarkan pelayan jahat itu bergegas dan membasmi keduanya. Bagaimanapun, yang diinginkannya hanyalah tubuh yang dapat membawa kehendaknya. Tidak masalah apakah mereka hidup atau mati. Melihat para pelayan jahat datang seperti gelombang pasang yang mengamuk, sedikit seringai jahat melintas di mata Xiao Xuan. Dia melirik Tang Ao dengan cermat dan curiga, artinya sudah jelas. Kemudian sosoknya melesat dan terbang keluar secara langsung, semburan cahaya muncul dan meledak dengan keras. Melihat dari kejauhan, energi asli yang diledakkan Xiao Xuan mendarat pada para pelayan jahat, dan sosok-sosok hantu itu langsung berubah menjadi abu. Itu benar-benar berbeda dari situasi ketika Tang Ao mengambil tindakan. Hatinya hancur, dan dia berkata pada dirinya sendiri, aku tidak percaya aku tidak bisa melakukannya. Kemudian dia mulai mengaktifkan asal-usul bintang di tubuhnya, dan menunjukkan keterampilan tubuh tak kasat mata miliknya. Dia tiba di pasukan pelayan jahat seperti kilat. Dengan lambaian tangannya, asal-usul bintang yang luas muncul dari telapak tangannya, dan ketika hendak mengenainya, matanya bersinar. Menghadapi serangan balik energi, Tang Ao dengan paksa menarik tangannya dan mengambil kembali asal-usul bintang-bintang. Dadanya tiba-tiba mandek dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Dia harus menanggung akibat dari tindakannya sendiri. Perasaan ini sama sekali tidak menyenangkan. Namun dibandingkan dengan lukanya sendiri, apa yang Tang Ao tidak inginkan adalah bahwa sumber bintang tadi jatuh pada tubuh pelayan jahat itu, karena ketika dia bergerak, metode mental seni langit berbintang mulai beroperasi secara otomatis, dan dia sama sekali tidak memiliki kendali, jadi secara alami membawa kehendaknya di dalamnya. Potongan itu diledakkan dan ditelan oleh para pelayan jahat. Setidaknya mereka bisa dibagi menjadi 1.000 atau 800 sekaligus. Akan lebih merepotkan untuk membasmi mereka semua, jadi dia dengan tegas mengambilnya kembali. Namun pada saat yang sama, napas dingin dan menakutkan juga datang di depannya. Dia melihat cakar tajam berwarna hitam pekat tiba-tiba menerobos udara, dan dalam sekejap, cakar itu sudah berada di depan Tang Ao. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia menggoyangkan pergelangan tangannya dan tombak perak muncul. Dia memegangnya di tangannya dan menangkis cakar pelayan jahat itu. Tidak ada energi asli di tombak ini. Mengandalkan kekuatan daging dan darahnya, Tang Ao merasa seolah-olah dia dihantam batu yang jatuh ketika dia mencoba menghalangi serangan itu. Dengan dampak yang sangat besar, tubuhnya terlempar ke belakang tanpa terkendali. Saat tombak perak itu meninggalkan cakar pelayan jahat itu, dia mengaktifkan asal-usul bintang di dantiannya tanpa ragu-ragu, dan menunjukkan keterampilan tubuh tak terlihatnya. Tubuhnya melayang dan melesat ke sisi lain. Setelah tubuhnya mendarat, dia menatap puluhan pelayan jahat yang datang ke arahnya dengan tatapan penuh tekad di matanya. Tang Ao telah mengambil keputusan dan mengambil keputusan. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak dapat menjamin bahwa keinginannya tidak akan tercampur, jadi dia menyerah begitu saja. Ia terbang ke tempat yang tinggi dan duduk bersila. Ia menenangkan pikirannya dan merasakan dirinya naik ke langit. Ia menarik bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di ladang bintang. Cahaya bintang kemudian melonjak dan berubah menjadi galaksi yang mempesona yang turun dengan dentuman keras. Asal-usul bintang yang terkandung dalam galaksi adalah yang paling murni. Pada saat yang sama, ia berasal dari bintang-bintang di langit, tanpa ada keinginan pribadi yang tercampur di dalamnya. Bahkan jika ia menembus tubuhnya, selama ia tidak secara aktif merasakan dan memadatkannya, itu tetap tidak ada hubungannya dengan dirinya. Jika terjatuh seperti ini, tidak peduli berapa banyak pelayan jahat yang berani menyerbu ke arahnya, mereka akan langsung terbakar menjadi abu. Namun, dengan cara ini, Tang Ao sendiri harus menanggung kekuatan luar biasa yang turun dari galaksi. Jika dia tidak bisa menahannya, dia akan berada dalam bahaya hancur berkeping-keping kapan saja. Kecepatan para pelayan jahat itu sedikit lebih lambat darinya. Ketika yang pertama mengejarnya dan mencengkeramnya di depannya, galaksi itu kebetulan runtuh. Di bawah pengaruh kekuatan yang besar, tidak ada ketegangan sama sekali. Itu langsung berubah menjadi kabut hitam samar dan menghilang menjadi ketiadaan. Pada saat ini, semakin banyak pelayan jahat yang bergegas maju. Awalnya, mereka tidak takut dengan galaksi dan bergegas masuk tanpa rasa takut. Namun dalam sekejap mata, ratusan pelayan jahat menghilang di bawah galaksi. Baru pada saat itulah mereka tampaknya merasakan ketidaknormalan kekuatan di dalamnya.
Ada jeda sebentar. Meskipun para pelayan jahat ini tidak terlalu cerdas, mereka masih sedikit sensitif terhadap tempat-tempat berbahaya secara naluriah. Energi galaksi yang dimobilisasi Tang Ao begitu bergejolak sehingga selama mereka berhenti, mereka akan dapat menangkapnya secara alami. Sejumlah besar pelayan jahat mengelilingi Tang Ao. Beberapa yang lebih besar mendekati galaksi dengan hati-hati, tetapi mereka segera merasakan sensasi terbakar dan api putih gelap mulai menyala. Jika mereka bereaksi sedikit lebih lambat, mereka akan hancur baik secara fisik maupun spiritual. Ketika pelayan jahat lainnya melihat ini, mereka segera mundur lebih dari 10 kaki jauhnya. Sosok aneh mereka memutar tubuh mereka, membuat segala macam postur yang sangat aneh, dan kemudian berbalik tanpa ragu-ragu dan menuju ke arah Xiao Xuan ke arah lain. Orang-orang ini benar-benar membuat keputusan tegas untuk mengabaikan Tang Ao saat mereka yakin tidak bisa mendekatinya. Namun, dia tidak bisa membawa galaksi itu dan pergi. Galaksi itu akan jatuh kemanapun dia menariknya, dan selama dia meninggalkan jangkauannya, dia akan dihantam balik oleh kekuatan yang sangat besar. Dia sekarang pada dasarnya membuat kekacauan, dan tentu saja sangat tertekan. Merasakan tekanan luar biasa yang datang dari tubuh fisiknya, pikiran Tang Ao berpacu, memikirkan cara menyebarkan asal-usul bintang-bintang di galaksi dan menyingkirkan lebih banyak pelayan jahat. Jika dia bisa berhasil dalam satu gerakan, itu tentu akan menjadi yang terbaik. Bahkan jika tidak, dia harus membasmi setengah dari mereka terlebih dahulu. Setelah berpikir cukup lama, Tang Ao sekali lagi memiliki ide yang berani di benaknya. Langkah ini tidak sulit baginya untuk dilakukan, tetapi satu-satunya masalah adalah bahwa begitu dia menggunakannya, kemungkinan besar dia akan mengorbankan dirinya sendiri. Dia melepaskan akal sehatnya dan menyelidiki jumlah pelayan jahat di sekitarnya. Ada puluhan ribu dari mereka di dekatnya, dan mereka sangat padat, memenuhi syarat untuk diselesaikan sekaligus. Jadi Tang Ao mengambil keputusan dengan tegas dan memutuskan untuk mencobanya. Dia melakukannya sesuai pikirannya. Sambil merasakan dan menarik medan bintang, dia juga mengaktifkan kekuatan 5 elemen, mengubahnya menjadi lingkaran cahaya berwarna-warni yang terbang keluar dari tubuhnya dan tenggelam ke ruang di sekitarnya. Kemudian dia melihat retakan di ruang tersebut. Kekuatan hukum yang ganas dan mengamuk kemudian muncul darinya dan menyerbu ke arah Tang Ao. Merasakan pemandangan ini, mulut Tang Ao melengkung membentuk senyum tipis. Dia telah menunggu kesempatan ini, jadi dia segera meningkatkan kekuatan hukum 5 elemen. Setelah serangkaian suara gemuruh yang menggelegar, ruang di sekitarnya hancur oleh pembakaran udara, dan badai hukum yang kuat dan bergejolak melanda. Diprovokasi oleh kekuatan galaksi, badai itu meledak secara langsung, diikuti oleh ledakan keras. Dalam sekejap, Tang Ao menarik kembali persepsinya dan memutus hubungan dengan medan bintang, tetapi galaksi yang telah mendarat masih ada di sana. Setelah kekuatan hukum kehampaan yang dahsyat muncul, ia langsung meledakkannya, menyebabkan badai yang dahsyat. Asal-usul bintang murni yang tak terhitung jumlahnya bagaikan hujan badai, yang menyelimuti seluruh lingkungan. Saat ledakan terjadi, Tang Ao berada di intinya. Dampak energi ini hampir merenggut nyawanya. Untungnya, ia punya trik untuk menyelamatkan nyawanya. Hal ini membuat Tang Ao bisa melarikan diri, tetapi situasinya tidak baik sama sekali. Setelah menggunakan jurus pamungkasnya, ia menderita serangan balik. Auranya melonjak, dan ia merasa sulit untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun karena persepsinya masih ada, tentu saja dia tidak terlalu khawatir. Terbang di sepanjang asal-usul bintang, dia dengan hati-hati mengamati efek energi asli yang jatuh pada para pelayan jahat. Lagi pula, untuk meledakkan gerakan ini, dia menggunakan kekuatan hukum kekerasan Void. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa saat energi ini mengenai para pelayan jahat, mereka langsung tertelan. Dia bahkan tidak sempat melihat dengan jelas apakah mereka langsung berubah menjadi abu. Namun, melihat orang lain yang tidak tertelan berbalik dan melarikan diri, Tang Ao dapat menebak secara kasar. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Ledakan galaksi ini meliputi area yang sangat luas. Pada saat ini, sebagian besar batu-batu gelap di sekitarnya hancur, terutama di tempat di awalnya tinggal, sebuah lubang bundar besar langsung meledak. Saat angin kencang bertiup, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi di pegunungan dan hutan di sekitarnya tertiup kemana-mana. Para pelayan jahat yang sedikit lebih lambat langsung tertelan. Hanya sebagian kecil dari mereka yang mampu melarikan diri. Bahkan Xiao Xuan pun terkena dampaknya. Untungnya, sebelum galaksi meledak, persepsi Xiao Xuan sangat menyadari bahaya yang akan datang, dan ia mengerahkan kekuatannya secara ekstrim, mengubahnya menjadi penghalang untuk melindungi tubuhnya, sehingga ia tidak terlalu terpengaruh. Ketika badai berlalu, ia terbang langsung ke wajah Tang Ao.
Melihat Tang Ao dengan ekspresi tegas, Xiao Xuan berkata dengan dingin, orang bodoh. Apakah kamu sudah gila? Mengapa kamu menggunakan kekuatan yang begitu kuat dan ganas? Tidakkah kamu tahu bahwa gempa bumi dapat merusak segel lebih lanjut? Tang Ao menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, bukannya aku ingin menggunakan trik ini, tapi aku benar-benar tidak punya cara lain. Ada begitu banyak pelayan jahat, tetapi jika kamu mengandalkan dirimu sendiri untuk bertarung, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melenyapkan mereka sepenuhnya. Meskipun meledakkan galaksi agak berisiko, aku sudah menyerap semua energi dan mengembara di galaksi, jadi aku tidak khawatir. Melarikan diri dari cangkang hanyalah tindakan kesombongan yang sederhana. Selama aku bisa menghancurkan para pelayan jahat ini, semuanya akan sepadan. Terserah padamu. Lagi pula, kalian manusia tidak hanya jahat dan bodoh, tetapi juga pandai menjadi gila. Xiao Xuan berkata dengan enteng, dan tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, ledakan tadi tidak menimbulkan efek apapun padanya. Sebaliknya, ledakan itu berhasil melenyapkan lebih dari separuh pelayan jahat. Adapun ikan-ikan yang tersisa yang lolos dari jaring, semuanya dapat ditangkap dan ditangani dengan sedikit pengejaran. Tanpa pembantu jahat di luar untuk mendukung mereka, akan sangat sulit bagi tuan jahat untuk berjuang di dalam segel dan membuka celah lagi. Dengan mengingat hal ini, sosok Xiao Xuan melayang dan dia mengejar para pelayan jahat di hutan tempat mereka melarikan diri. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Setelah dia pergi, Tang Ao menghela napas panjang dan duduk di tanah, tidak lagi tampak setenang sebelumnya. Meskipun Tang Ao telah sepenuhnya menyatu dengan galaksi dan menjadi bagian darinya pada saat galaksi meledak, ia masih terpengaruh oleh dampak energi yang kuat. Aura di tubuhnya telah lama kacau, dan ia hanya bisa bertahan di depan Xiao Xuan. Sekarang Xiao Xuan telah pergi, napas yang selama ini ditahannya di dadanya pun terlepas, dan tentu saja wujud aslinya pun terungkap. Namun, ia tidak tinggal diam terlalu lama. Ia segera duduk tegak dan mulai menenangkan pikirannya serta mengatur napasnya. Para pelayan jahat itu belum sepenuhnya disingkirkan, dan pekerjaan mereka belum selesai. Terlebih lagi, dia belum belajar cara menyerang tanpa unsur kemauannya sendiri. Kemungkinan kembalinya penguasa jahat masih sangat tinggi. Sebelum dia benar-benar bangkit, para pelayan jahat akan menjadi lawan utama yang harus mereka hadapi untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, meledakkan galaksi hanyalah kekuatan pamungkas, dan Tang Ao tidak dapat menggunakan trik ini setiap saat. Terlebih lagi, ada seorang pria yang bersembunyi di kegelapan yang dengan sengaja menghancurkan segel dan melepaskan seberkas sisa dari penguasa jahat. Dia harus waspada. Jika orang ini menyerangnya dari belakang saat dia terluka parah, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Jika dia menyerang secara tiba-tiba, dia mungkin terluka parah olehnya, yang akan membuatnya semakin sulit. Setelah sekian lama, Tang Ao akhirnya mengatur napasnya. Jelas butuh waktu untuk pulih sepenuhnya dari luka-luka internalnya. Namun, setelah napasnya stabil, setidaknya dia bisa mengerahkan kekuatannya secara normal. Dia melepaskan persepsinya, dan dalam sekejap dia menuju ke hutan. Para pelayan jahat diledakkan olehnya bersama galaksi, menderita banyak korban. Yang tersisa bersembunyi di pegunungan dan hutan, berharap makhluk lain akan datang dan melahap mereka atau meminjam kekuatan mereka untuk membelah dan berevolusi menjadi lebih banyak lagi. Hal semacam ini seperti virus. Selama ada satu, ia dapat membelah menjadi banyak, jadi akarnya harus dicabut untuk memotong rumput. Tang Ao menggunakan kemampuan tubuhnya yang tak terlihat secara ekstrim. Setelah beberapa saat, dia berhasil menemukan tempat persembunyian terdekat dari pelayan jahat itu. Dia tidak tahu apakah itu karena benturan dengan kehendak tuan jahat itu, tetapi persepsinya terhadap hantu ini sangat tajam. Bahkan pada jarak yang sangat jauh, pelayan jahat itu menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, tetapi selama ada jejak napas yang keluar, dia berhasil mendeteksinya, jadi dia bisa sangat akurat. Ketika dia mendekat, Tang Ao menggoyangkan pergelangan tangannya dan menggenggam tombak perak di tangannya. Cahaya yang menyilaukan muncul di ujung tombak, dan dia menusuk tanah di depannya dengan keras. Terdengar suara ledakan yang keras, dan terdengar ledakan tanah dan batu beterbangan, dan sebuah lubang besar menghantam tanah. Sosok hantu kemudian melesat keluar dari antara mereka, dan tanpa ragu-ragu, sosok itu berbalik dan melarikan diri ke dalam hutan. Bibir Tang Ao melengkung dengan senyum mengejek, dan sosoknya melesat, kecepatannya lebih dari 2 kali lebih cepat, dan dia menyusulnya dalam sekejap mata. Tang Ao memegang tombak perak itu secara horizontal. Sekarang dia telah belajar dari kesalahannya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan pergerakan asal bintang di bawah cakrawala kutub ketika dia menyerang. Dengan cara ini,
Bahkan jika dia gagal membasmi pelayan jahat itu dengan sukses, setidaknya dia dapat memastikan bahwa setelah menyerapnya, dia akan berevolusi menjadi satu atau dua paling banyak. Dengan cara ini, bahkan jika dia menghabiskan ratusan kali untuk mengasah keterampilannya, paling banyak dia akan memiliki 1 atau 2 ribu pelayan jahat lagi. Selama dia hanya dapat mengoperasikan esensi bintang-bintang dan tidak menambahkan keinginannya sendiri ke dalamnya, sedikit usaha ini, paling lama setengah hari, dapat melenyapkan semuanya. Setelah tembakan itu mengenai sasaran, tentu saja ia membelah pelayan jahat yang melarikan diri itu menjadi dua bagian dari belakang. Setelah tubuhnya terbelah menjadi dua bagian, ia langsung jatuh ke tanah, meronta dengan keras, seolah-olah ingin menyatukan dirinya kembali. Setelah melangkah beberapa langkah ke depan dan mendekat, Tang Ao tidak terburu-buru untuk menyerang lagi. Sebaliknya, ia mengamati bagian atas dan bawah tubuh pelayan jahat itu. Setelah menggeliat beberapa saat, ia tampak menyerah untuk melawan dan tidak lagi saling mendekati. Bagian atas dan bawah tiba-tiba berguling dan bergelombang, berubah menjadi dua bola hitam pekat, lalu berguncang hebat, dan terdengar suara embusan yang aneh. Tepat di depan Tang Ao, dia melihat mereka berubah menjadi dua pelayan jahat. Wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Ini terlalu aneh. Saat matanya bergerak, Tang Ao sedikit mengernyit. Setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa kedua pelayan jahat ini tampak sedikit berbeda dari yang pernah dia lihat sebelumnya. Mereka tampak lebih kecil dari sebelumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dalam hatinya. Para pelayan jahat membutuhkan cukup energi untuk membelah dan berevolusi. Tembakan yang baru saja kulepaskan mengendalikan esensi bintang ke tingkat kutub, yang tidak cukup untuk mendukung mereka terbelah menjadi dua. Oleh karena itu, penampakan akhirnya sedikit lebih kecil dari yang asli. Memikirkan hal ini, matanya kembali berputar, dan dia terus bergumam aura pelayan jahat yang lebih kecil ini tampaknya telah banyak melemah. Jadi, menggunakan metode ini sebenarnya dapat melemahkan kekuatannya, tetapi tidak dapat benar-benar dihilangkan, dan masih merupakan rencana jangka panjang untuk tidak membasminya. Dia mengamati perubahan pada para pelayan jahat itu dan berpikir tentang cara menghadapinya. Kedua makhluk hantu di sana berputar-putar sebentar, dan akhirnya tenang sepenuhnya. Mereka berbalik dan menghadapinya, membuat dua suara tajam seperti tangisan bayi. Kemudian sosoknya melesat dan dia menerkam langsung ke arahnya. Hembusan angin dingin bertiup ke arah wajah Tang Ao. Ekspresinya sedikit berubah. Ternyata kedua pelayan jahat itu jauh lebih rendah dalam hal kecepatan, kekuatan, dan momentum ketika mereka menyerang. Dengan pikiran yang berubah, sosoknya melayang. Kedua orang ini adalah pilihan yang tepat untuk berlatih bersamanya. Dia menunjukkan keterampilan tubuhnya yang tak terlihat, dan para pelayan jahat itu bahkan tidak dapat menangkap ujung pakaiannya. Dia hanya menyingkirkan tombak perak itu dan berkonsentrasi untuk merasakan cara menggunakan Origin of the Stars. Kekuatan aslinya ada di Laut Qi dan Tiannya. Selama dia memikirkannya, dia dapat menampilkannya sebagai satu kesatuan. Namun, dengan melakukannya, keinginannya sendiri pasti akan disertakan di dalamnya. Namun, jika tidak diaktifkan, keinginannya tidak akan muncul dengan sendirinya. Tang Ao merasa sedikit kesal, dan dia selalu merasa bahwa ini hanyalah sebuah paradoks. Bagaimana mungkin di dunia ini seseorang dapat mengerahkan kekuatan asal tanpa memikirkannya? Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa kesal. Tepat saat pelayan jahat itu mulai sedikit cemas, dia menyerang balik. Cahaya terang tiba-tiba menyala dan jatuh pada pelayan jahat di sebelah kiri. Tang Ao menyesali tindakannya ini. Dalam gerakannya yang santai, dia lupa mengendalikan jumlah energi asli. Sekarang setelah diserap, dia takut 3 atau 4 lagi akan muncul. Benar saja, setelah cahaya bintang itu masuk ke dalam tubuh pelayan jahat itu, Tang Ao melihat cahaya kacau berwarna abu-abu putih berkelebat di dalam tubuhnya, dan seluruh tubuh benda ini mulai membengkak dan mengembang, dan dalam sekejap mata, tingginya menjadi 3 atau 4 kali lipat. Kemudian terdengar suara bang dan mereka berubah menjadi 3 pelayan jahat. Tubuh mereka juga kembali ke ukuran semula, dengan aura yang kuat, persis sama dengan pelayan jahat pada umumnya. Ketika Tang Ao melihat ini, ekspresi tertekan muncul di wajahnya. Pelayan jahat itu sangat aneh dan nakal. Tidak peduli bagaimana Anda melawannya, dia akan selalu menjadi yang menang, kecuali Anda berbalik dan lari tanpa melihatnya. Namun dengan cara ini, makhluk ini akan selalu ada. Sambil mendesah pelan, tatapannya jatuh pada pelayan jahat itu. Tang Ao bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak percaya. Karena Xiao Xuan bisa melakukannya, aku juga bisa melakukannya. Seberapa sulitkah itu hanya menggunakan kekuatan tanpa berpikir. Memikirkan hal ini, tiba-tiba sebuah ide terlintas di benaknya, dan dia terus berbisik, tidak punya otak,
tidak punya kemauan, tidak punya otak. Iya, aku bahkan tidak menggunakan otakku, aku bahkan tidak berpikir, aku hanya bertindak berdasarkan naluri, jadi tidak ada kemauan. Setelah akhirnya menemukan jalan keluar, wajah Tang Ao dipenuhi dengan kegembiraan, dan tatapan matanya terhadap pelayan jahat itu secara alami menjadi tidak bersahabat. Namun, untuk bereaksi secara naluriah tanpa berpikir, ia harus menempatkan dirinya dalam bahaya yang sangat besar. Untungnya, ketika dia menyerang tadi, sudah ada 4 pelayan jahat. Jika dia berdiri diam, keempat orang ini akan menyerangnya pada saat yang sama, yang benar-benar akan menjadi ancaman baginya. Memikirkan hal ini dalam benaknya, tubuhnya melayang mundur dan tiba di ruang terbuka di hutan. Setelah mendarat, Tang Ao tersenyum tipis. Ia menatap keempat pelayan jahat yang mengejarnya, mengaitkan jarinya, dan berkata dengan tatapan menggoda dan aneh di matanya, datang dan basmi aku jika kau punya nyali. Sebuah bayangan hitam melintas. Para pelayan jahat ini tidak terlalu cerdas dan tentu saja tidak tahu arti sebenarnya dari tindakan Tang Ao. Mereka hanya punya satu pikiran, membasmi pria di depan mereka, atau membiarkannya membasminya, jadi keempat cakar mereka mencengkeramnya pada saat yang bersamaan. Melihat hal ini, Tang Ao tiba-tiba menutup matanya dan membuat ekspresi seolah siap dibasmi. Dia tidak memiliki sedikit pun niat untuk melawan atau menghindar. Angin kencang langsung datang di depannya, dan napas dingin membuat wajahnya sakit. Pada saat itu, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Tang Ao. Dia berpikir dalam hati, ini akan datang, ini akan datang. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku melawan atau membiarkannya mengenaiku? Cakar ini tampaknya agak terlalu kuat. Satu saja sudah cukup, tetapi sekarang ada 2 sekaligus. Jika terjadi sesuatu yang salah, aku akan mati. Tidak, tidak, aku tidak bisa melakukan ini. Aku harus lari, aku harus lari. Jadi setelah setengah saat, Tang Ao akhirnya tidak bisa menahan denyutan di hatinya. Dia membuka matanya dan tubuhnya berkelebat, langsung menghindari serangan cakar pelayan jahat itu. Namun, dia sedikit marah di dalam hatinya, jadi dia menendang dengan punggung tangannya. Tendangan itu mendarat pada pelayan jahat di tengahnya. Semburan hawa dingin langsung menyelimuti kaki Tang Ao, lalu dia melihatnya mengalir melalui tubuhnya. Rasanya seperti menendang udara, tanpa makna apapun. Namun, Tang Ao tahu betul bahwa jika ia diserang oleh benda ini, itu bukanlah ilusi, tetapi justru akan melukai tubuhnya. Wajahnya menjadi gelap dan ia berpikir, bagaimana mungkin guru jahat ini bisa menemukan hal aneh seperti itu. Dengan pikirannya yang berpacu, Tang Ao berputar satu lingkaran penuh di udara, dan mendarat di tempat yang jauh seperti burung layang-layang yang terbang. Dia menatap pelayan jahat yang mengejarnya dengan matanya yang tajam, dan deru kemarahan membuncah di dadanya. Dia berpikir dalam hati, jika harimau itu tidak menunjukkan kekuatannya, apakah kamu benar-benar menganggapku kucing yang sakit? Matanya berbinar, dan dia akan merasakan bintang-bintang lagi. Pada saat ini, kilasan inspirasi tiba-tiba muncul di benaknya, dan bayangan rune cahaya suci melintas di depan matanya. Dia tidak bisa menahan sedikit kegembiraan di wajahnya. Cahaya ini bahkan bisa menekan penguasa jahat, apalagi antek kecil. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu lagi. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menariknya ke udara. Titik cahaya suci menyala di ujung jarinya. Dia mengarahkannya ke pelayan jahat yang mendekat. Sinar cahaya tipis melewatinya dan langsung menembusnya. Sementara Tang Ao menghindari serangan dari 3 pelayan jahat lainnya, dia tetap menatap orang yang terkena cahaya suci. Setelah cahaya itu menembus dadanya, cahaya itu meninggalkan titik cahaya kecil yang hampir tidak terlihat di sana, yang tampaknya tidak menyebabkan banyak kerusakan. Namun, pelayan jahat ini juga tidak mampu menyerap dan mengubah energi cahaya suci. Selama ini dikonfirmasi, Tang Ao sangat gembira. Sedikit penetrasi tidak akan berakibat fatal, jadi bagaimana dengan kekuatan setebal ember? Senyum aneh muncul di matanya. Dia akhirnya menemukan cara untuk menghadapi hal-hal ini. Bagaimana mungkin Liu Fei tidak senang cahaya suci di ujung jarinya terus mengalir, mendorong kekuatan hantu rune cahaya suci ke titik ekstrim, dan cahayanya tiba-tiba menjadi lebih terang. Beberapa lampu putih menyala dan menembus keempat pelayan jahat itu pada saat yang bersamaan. Tubuh mereka bergetar pada saat yang sama, dan setelah beberapa saat terhenti, mereka menerkamnya lagi. Tang Ao menggoyangkan pergelangan tangannya. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak peduli dengan banyak hal. Dia hanya ingin bertarung dengan sepenuh hati. Cahaya suci yang melonjak mengalir ke tombak perak, dan tombak itu menyapu dan melesat keluar secara tiba-tiba. Di sisi lain hutan, tangan Xiao Xuan bersinar dengan cahaya,
dan 3 pelayan jahat di depannya pun terpencar, berubah menjadi abu yang beterbangan di seluruh tanah. Dia merasakan sesuatu di dalam hatinya, dan senyum aneh muncul di wajahnya. Dia menoleh dan melihat ke arah Tang Ao, bergumam dengan suara rendah, apakah kamu akhirnya memikirkannya? Sepertinya anak ini tidak sebodoh itu. Mungkin dia masih bisa diselamatkan. Sebuah cahaya melintas di matanya, dan bayangan hitam lainnya tiba-tiba menerkamnya. Jadi dia mencibir, apakah kamu masih belum menyerah? Haha, kalau begitu, aku akan mencabut akarmu terlebih dahulu. Tang Ao memegang tombak perak di tangannya, dengan cahaya suci menyelimuti tubuhnya, seolah-olah dewa turun ke bumi. Dengan satu gerakan, ia menyapu pasukan musuh dan memotong keempat pelayan jahat di depannya menjadi 2. Cahaya putih itu seperti belatung yang menempel di tulang mereka, melilit mereka, dan tidak peduli seberapa keras mereka berjuang dan berputar, mereka tidak dapat menghilangkannya. Matanya sedikit menoleh. Meskipun cahaya suci menghalangi tubuh pelayan jahat itu untuk menyatu kembali, dan bahkan mencegahnya terbelah dan berubah menjadi individu baru, cahaya itu tidak langsung menghancurkannya. Tampaknya cahaya itu hanya berperan sebagai isolasi. Sekarang kekuatan cahaya putih masih cukup, dan para pelayan jahat tidak memiliki cara untuk melarikan diri, tetapi energinya akan selalu habis dan hilang. Pada akhirnya, mereka masih dapat membebaskan diri dan berkumpul kembali. Secara keseluruhan, langkah Tang Ao tampaknya tidak banyak berpengaruh. Namun, dalam hatinya, dia tahu bahwa ini jelas bukan kekuatan sejati dari rune cahaya suci. Kekuatan seorang suci yang dibentuk oleh keinginan untuk menghancurkan keabadian dan keyakinan untuk tidak takut pada kehancuran dunia seharusnya tidak sesederhana itu. Pasti ada misteri nyata di dalamnya yang belum dipahami Tang Ao. Dia sedikit mengernyit dan berpikir dalam hati, mungkinkah metode operasiku salah dan aku belum benar-benar mengeluarkan kekuatan cahaya suci, atau apakah pemahamanku tidak cukup dan aku tidak dapat memahami esensi kehendak orang suci? Aku telah memperoleh 3 dari 5 rune Qi, mungkinkah itu salah? Kemudian dia berpikir lagi, di antara susunan rune yang tersisa, hanya susunan Holy Killing Qi yang masih ada. Hantu Holy Light rune ini mungkin adalah susunan Holy Qi. Jika aku menggunakan kekuatan dari 3 lainnya untuk memicu persepsi, apakah itu akan berpengaruh? Dengan mengingat hal ini, Tang Ao segera mengambil tindakan, merasakan diagram formasi 3 Qi di tubuhnya. 3 sinar cahaya muncul di tangannya. Pada saat yang sama, ia memvisualisasikan rune cahaya suci, dan cahaya putih juga muncul. Melihat 2 sinar cahaya dari kiri dan kanan, ia akhirnya menyadari beberapa perbedaan di antara keduanya. Kekuatan 3 rune Qi itu padat dan berat, dan membawa sedikit makna sebenarnya dari misteri langit dan bumi. Namun, cahaya suci yang dipantulkan itu agak ilusi, seolah-olah ada tetapi tidak ada. Ketidakjelasan di dalamnya sangat berbeda dari yang lain. Karena keduanya adalah 5 Qi Rune Array, yang mewakili 5 sumber energi paling mendasar dari waktu, bagaimana mungkin ada perbedaan yang begitu besar? Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, dan sekilas inspirasi tampaknya muncul di benaknya. Dia berkata pada dirinya sendiri, aku menyadari Holy Light Rune ketika aku melawan keinginan Tuan Jahat. Kemunculannya sendiri adalah untuk melawan keinginan, dan pikiran orang suci itu sendiri adalah ilusi dan tidak benar-benar ada. Jika memang begitu, maka rune ini bukanlah rune energi suci yang sebenarnya, tetapi hanya sebagian saja, bagian yang mewakili keinginan. Hanya setelah selesai barulah rune ini benar-benar dapat berperan. Namun, di dunia yang luas ini, di mana kita dapat menemukannya? Saat dia sedang memikirkannya, keempat pelayan jahat yang diganggunya tiba-tiba mulai gemetar hebat, seolah-olah sepasang tangan besar dari 5 elemen mencubit mereka. Melihat ini, ekspresi Tang Ao berubah dan matanya tiba-tiba menjadi waspada. Namun, meskipun kondisi para pelayan jahat ini saat ini tampak aneh, mereka tidak menimbulkan ancaman apapun padanya pada akhirnya. Seolah-olah mereka benar-benar sakit parah. Setelah beberapa saat, mereka tiba-tiba membengkak, dan kemudian dengan ledakan, mereka meledak menjadi bubuk. Pemandangan aneh seperti itu muncul di depan matanya, dan hati Tang Ao tentu saja penuh dengan keraguan, tetapi itu hanya kilasan pikiran dan dia dengan cepat memikirkannya. Pada saat ini, yang paling dia khawatirkan adalah rune energi suci yang tidak lengkap yang muncul di depan matanya. Formasi 10 mutlak berada tepat di kota Tishan. Untuk menemukan jejak rune energi suci, tentu saja seseorang harus mulai dari sana. Dengan sedikit rasa dingin di matanya, Tang Ao melepaskan persepsinya dan menjelajahi tempat-tempat di mana para pelayan jahat bersembunyi di sekitarnya, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya. Reporter itu melihat sesosok tubuh tiba-tiba melayang dari kejauhan. Xiao Xuan tampak tenang. Ia meliriknya dan berkata dengan ringan, semua pelayan jahat telah dihancurkan.
Tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sini untuk saat ini. Ayo kembali ke kota. Saat ia berkata demikian, ia melesat dan terbang terlebih dahulu. Melihat kepergian Xiao Xuan, pikiran Tang Ao berubah, dan dia berkata pada dirinya sendiri leluhur Ibel adalah leluhur Ibel, metodenya memang luar biasa. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa menyingkirkan semua pelayan jahat ini sekaligus. Kemudian dia dengan cepat terbang menuju kota Tishan. Setelah kembali ke kota, Xiao Xuan pergi sendiri lagi. Tang Ao tidak peduli. Dia adalah leluhur para Ibel, bukan raja manusia, jadi dia tentu saja harus kembali ke wilayahnya sendiri. Di distrik kota barat, masih ada sekelompok besar Ibel lapar yang menunggunya untuk mengambil alih situasi. Mendarat di depan pintu kediaman militer pusat sementara Knights of Judgment yang dipilih oleh Tishan, Tang Ao melangkah masuk. Perjalanan ini memakan waktu beberapa hari. Tentu saja, ia harus bertanya apakah ada perubahan baru dalam situasi di kota itu. Dan selanjutnya, Tang Ao ingin mencari kesempatan untuk menemukan rune energi suci dan mengendalikannya di tangannya. Dia sekarang yakin bahwa diagram formasi ini tidak jatuh ke tangan orang misterius itu. Faktanya, dalam perjalanan kembali, dia sudah merasakannya dengan 3 diagram formasi energi lainnya. Sekarang di kota Tishan, formasi 10 absolut masih beroperasi, tetapi auranya telah turun ke level yang tetap. 3 dari diagram formasi 5 Ki dikendalikan olehnya, dan 2 sisanya tidak dapat mendukungnya sendiri. Inti dari 5 absolut diperkirakan telah jatuh ke tangan pria misterius itu. Oleh karena itu, formasi besar kota Tishan kini sebenarnya hanya tinggal namanya saja. Yang masih beroperasi hanyalah energi formasi roh jahat yang terkumpul selama ribuan tahun. Tang Ao memperkirakan bahwa setelah orang misterius itu memperoleh 5 inti mutlak, ia tidak akan dapat menyempurnakannya sepenuhnya dalam waktu singkat. Ini memberi Tang Ao lebih banyak waktu untuk mengumpulkan diagram 5 Ki Rune Array satu per satu. Jika semua orang mengambil setengahnya, dia akan memiliki setidaknya 50% keyakinan dalam konfrontasi di masa mendatang. Sisanya yang 50% akan bergantung pada apa yang dibawa pria misterius ini. Saat memasuki aula utama, Tishan sedang menangani urusan militer. Ia baru saja memberi perintah kepada 2 utusan ketika melihat Tang Ao masuk. Ia berkata, "Kakak, akhirnya kau kembali. Kau sudah pergi selama beberapa hari dan tidak ada kabar sama sekali. Aku benar-benar khawatir." Dengan senyum tipis di wajahnya, Tang Ao melangkah maju dan berkata, "Maaf telah membuat saudara Tai khawatir. Ini salahku, tetapi perjalanan ini sepadan." Ekspresi Tishan berubah saat mendengar ini. Ketika Tang Ao dan Xiao Xuan pergi, mereka mengatakan bahwa mereka memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, yang berhubungan dengan hidup dan mati semua orang. Sekarang setelah dia mengatakan ini, masalahnya pasti sudah selesai, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak, apa yang kamu lakukan, bisakah kamu memberitahuku?" Tang Ao tersenyum dan berkata, "Ini cerita yang panjang. Bagaimanapun, krisis telah teratasi untuk saat ini. Mengenai apa yang akan terjadi di masa depan, kita harus menunggu dan melihat." Ngomong-ngomong, Saudara Tai, saya melihat Anda baru saja memberi perintah, dan para utusan sedang terburu-buru. Apakah ada sesuatu yang besar terjadi? Aku baru saja akan menceritakan hal ini kepadamu. Tishan memasang ekspresi serius di wajahnya dan melanjutkan, para penjaga kota diam selama 2 hari, tetapi tiba-tiba menjadi aktif 2 hari yang lalu. Aku mengirim mata-mata untuk menyelidiki dan menemukan bahwa sejumlah besar orang telah menyusup ke dalam pasukan. Kemarin pagi, pasukan penjaga kota diam-diam bergerak ke pihak kita. Dilihat dari postur mereka, mereka mungkin tidak bisa menahan diri lagi dan ingin melawan kita lagi. Jika itu adalah pertempuran biasa, dengan kekuatan pasukan kita, pasukan penjaga kota tentu tidak akan menganggapnya serius. Namun, orang-orang yang menyelinap masuk itu sedikit mencurigakan dan aneh. Mendengar ini, Tang Ao sedikit mengernyit, dan berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, "Saudaraku, dari apa yang kamu katakan, aku merasa bahwa orang-orang yang menyusup ke penjaga kota mungkin adalah para tahanan yang dipenjara di gua tambang kota Tishan. Setelah mereka menghilang, mereka tidak pernah muncul lagi. Menurut perkiraanku, orang-orang ini tidak pernah meninggalkan kota Tishan dan bersembunyi dalam kegelapan. Kebanyakan dari mereka kuat, dan banyak dari mereka berada di level Dewa Suci. Tidak ada alasan bagi pria misterius itu untuk tidak menggunakan mereka, tetapi tampaknya agak aneh bahwa dia menyerang kita terlebih dahulu. Dilihat dari perbandingan kekuatan di kota, mereka seharusnya tidak memulai dengan kita. Mereka setidaknya harus menyerang 2 aula samsara terlebih dahulu. Sayang sekali kita tidak bisa mengetahui tingkat kekuatan mereka yang menyelinap masuk. Kalau tidak, kita bisa membuat penilaian yang benar.
Tishan berkata sambil mengerutkan kening. Saudaraku, ini tidak sulit. Aku akan pergi dan menyelidiki malam ini untuk melihat apa yang sedang dilakukan para penjaga kota. Jika Tang Ao tidak kembali, akan sulit untuk menugaskan seseorang untuk melakukan ini. Meskipun mata-mata dari Knights of Judgment telah memperhatikan ketidaknormalan di antara para penjaga kota. Namun, dia tidak berani mendekat, karena jika dia mendekat sedikit saja, dia akan ketahuan. Masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan mengirimkan seorang ahli. Sekarang Tang Ao sudah kembali, dialah kandidat yang paling cocok. Saudaraku, bagus sekali kau bersedia membantu. Kata Tishan sambil menarik Tang Ao ke meja pasir di sebelah aula utama, menunjuk ke tanda rumah di atasnya dan berkata, mata-mata melaporkan bahwa orang-orang ini sebagian besar terkonsentrasi di tempat-tempat ini. Kau bisa mulai dari sini saat kau mengambil tindakan malam ini. Setelah mengamati meja pasir, Tang Ao mengangguk dan berkata, jangan khawatir, saudaraku. Dengan adanya aku di sini, semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya. Setelah berdiskusi secara rinci, akhirnya masalah itu dapat diselesaikan dan kami tinggal menunggu malam tiba. Saat malam tiba, seberkas cahaya melintas di jalan-jalan kota Tishan dan menghilang dalam sekejap. Tang Ao bergegas menuju distrik kota selatan sesuai dengan lokasi yang telah dilihatnya pada siang hari. Dalam sekejap, ia tiba di tempat tujuan. Saat ini, ia berada di sebuah gedung 3 lantai, melihat ke gedung kecil di sebelahnya. Menurut informasi yang dilaporkan oleh mata-mata, beberapa orang tambahan di penjaga kota bersembunyi di gedung kecil ini. Totalnya ada sekitar selusin orang. Meskipun mereka tidak mencolok dalam pasukan yang berjumlah puluhan ribu, akan sangat berbeda jika mereka semua adalah orang-orang kuat. Saat matanya berkedip, sosok Tang Ao kembali bersinar dan dia tiba di sisi bangunan kecil itu. Dia merentangkan telapak tangannya, dan sedikit cahaya bintang muncul dari telapak tangannya dan terbenam ke dinding bangunan kecil itu. Ternyata selama mata-mata Knights of Judgment mendekati jalan ini, orang-orang di sana akan menyadarinya. Ketika sampai pada Tang Ao, meskipun dia sudah sangat dekat dengan rumah, tidak ada respons dari dalam. Cahaya bintang itu masuk ke dalam dinding dan kemudian masuk ke dalam rumah. Setelah mengamati dengan saksama, semua yang ada di dalam rumah itu terpampang di hadapannya, dan wajahnya menjadi muram. Tidak ada apapun di dalam rumah itu, bahkan perabotan yang paling sederhana sekalipun, apalagi lebih dari selusin orang bersembunyi di sana. Secara logika, bahkan jika orang-orang yang terlihat oleh mata-mata itu masuk telah pergi kemudian, bangunan kecil ini awalnya adalah bangunan tempat tinggal, dan setidaknya harus ada perabotan di dalamnya. Tidak ada apa-apa di dalamnya sekarang, seolah-olah sudah dikosongkan. Apa gunanya melakukan hal seperti ini? Sambil berpikir dalam benaknya, Tang Ao segera memperluas persepsi bintangnya. Pada saat yang sama, lebih banyak cahaya bintang muncul dari tubuhnya, menyelimuti semua rumah di sekitarnya. Dalam sekejap mata, cahaya bintang itu menutupi sebagian besar blok di sekitarnya. Namun, dia terkejut karena tidak ada seorang pun di sana. Tidak hanya tidak ada seorang pun, tetapi semua perabotan asli di rumah itu juga menghilang seolah-olah telah menguap, hanya menyisakan ruangan kosong. Hati Tang Ao hancur, dan dia berpikir dalam hati, apa sebenarnya yang ingin dilakukan pria Song itu? Dia tidak bisa begitu saja mencari seseorang untuk mengosongkan rumah, kan? Tidak ada seorang pun di sekitar, jadi Tang Ao tidak ragu lagi. Dia melesat dan langsung menuju pintu gedung kecil di depannya. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia mengamati ruangan dengan saksama, dan tidak ada perbedaan dari apa yang dia rasakan dengan bintang-bintang ketika dia berada di luar. Meskipun ruangan kosong itu tidak besar, ruangan itu mengeluarkan bau yang aneh. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, menarik napas dan bergumam, aku ingin melihat rahasia apa yang tersembunyi di sini yang membuatmu melakukan hal yang begitu besar. Dengan pikiran yang tenang, ia memperluas persepsi spiritualnya hingga batas maksimal, mencoba yang terbaik untuk menyelidiki segala sesuatu di dalam ruangan. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya, alisnya berkerut, dengan ekspresi bingung dan heran di wajahnya. Tampaknya tidak ada apa-apa di sini, hanya ruangan kosong. Song tidak akan begitu bosan sampai-sampai dia mengirim orang untuk mengosongkan semua rumah ini dan kemudian tidak melakukan apapun, kan mengapa apakah dia mencoba membingungkan mata-mata Knights of Judgment? Jika demikian, dia seharusnya punya pilihan yang lebih efektif. Tang Ao bergumam sendiri, mondar-mandir di ruangan itu, dan melanjutkan, dan jika memang begitu, kita tinggal membiarkan orang masuk dan pergi. Mengapa harus memindahkan semuanya apa yang terjadi di sini sebelumnya? Setelah memikirkannya, dia tidak dapat menemukan hasil yang pasti.
Tidak peduli apakah itu mata telanjangnya atau persepsi spiritualnya, dia tidak mendapatkan apapun. Tampaknya tidak ada gunanya tinggal di sini lebih lama lagi, jadi dia melesat dan meninggalkan ruangan. Dia langsung kembali ke Tishan. Ketika Tang Ao melihatnya, dia bertanya, "Saudaraku, apakah ada rincian tentang pergerakan aneh para penjaga kota yang ditemukan oleh mata-mata sebelumnya? Aku baru saja pergi ke sana dan tidak ada apa-apa di sana. Bukan hanya tidak ada seorang pun, tetapi semua rumah sudah kosong." Mendengar perkataan Tang Ao, wajah Tishan menunjukkan ekspresi terkejut, dan dia berkata, "Bagaimana ini bisa terjadi? Tunggu sebentar, aku akan memanggil mata-mata itu secara langsung, dan kemudian kamu bisa bertanya kepadanya secara langsung." Setelah mengatakan itu, dia keluar dan meminta penjaga yang berdiri di luar untuk memanggil seseorang. Setelah beberapa saat, seorang prajurit dengan wajah yang cakap datang. Setelah memasuki rumah, ia pertama-tama memberi hormat kepada Tishan dan melaporkan bawahanku memberi hormat kepada jenderal. Apakah jenderal punya instruksi? Kemudian ia menatap kedua pria itu dengan hormat, menunggu perintah. Tishan melambaikan tangannya dan berkata, "Aku memintamu datang ke sini karena ada yang ingin kutanyakan padamu. Gerakan-gerakan aneh para penjaga kota di distrik kota selatan ditemukan olehmu, kan?" Komandan militer itu mengangguk dan berkata, "Jenderal, saya diperintahkan untuk menyelidiki hari itu. Saya yang bertanggung jawab. Setelah saya tiba di distrik kota selatan, saya kebetulan menemukan sesuatu yang tidak biasa terjadi di sana, jadi saya mengikuti mereka. Kemudian saya melihat selusin orang dengan gerakan aneh memasuki rumah di sana." Apa yang terjadi selanjutnya? Mata Tang Ao berbinar, dan dia menatap prajurit itu dengan ekspresi serius dan bertanya. Jika mereka hanya melihat orang-orang masuk dan tidak tahu apa yang terjadi setelahnya, maka akan sulit untuk mendapatkan hasil yang pasti tentang apa yang dilakukan para penjaga kota di sana. Ada dua orang lain yang bekerja dengan saya hari itu. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk meninggalkan satu orang untuk mengamati di tempat, dan orang lainnya dan saya akan pergi untuk melihat lebih dekat. Prajurit itu berkata, sambil menatap Tishan, lalu melanjutkan dengan cara ini, "Kita tidak akan terekspos dan terkepung, dan tidak dapat menyampaikan berita. Kami baru saja melewati beberapa rumah, dan sebelum kami mendekat, kami merasakan tekanan pikiran yang kuat dari rumah itu. Kami pikir kami ketahuan, jadi kami mundur agak jauh, tetapi kami tidak melihat ada yang mengejar kami. Kami tidak berani ragu dan kembali untuk melapor." Setelah mendengarkan seluruh proses, keraguan di mata Tang Ao menjadi semakin kuat. Menurut apa yang dikatakan prajurit itu, sesuatu yang sangat aneh pasti telah terjadi di sana hari itu, tetapi tingkat kultivasi mereka terlalu berbeda dan mereka tidak dapat menyelidikinya dengan jelas. Kini 2 hari telah berlalu, dan tidak ada jejak yang tersisa dari apa yang terjadi sebelumnya. Rumah-rumah kosong itu tidak dapat memberikan informasi yang berguna bagi Tang Ao, tetapi dia selalu memiliki perasaan samar di dalam hatinya bahwa apa yang terjadi di sana sangatlah penting. Berbagai pikiran terus berkelebat di benaknya, dan ia terus merenung, mencoba mencari kemungkinan spekulasi. Tampaknya ada secercah inspirasi yang menggantung di depan matanya, tetapi ia tidak dapat menangkapnya, membuat pikirannya menjadi sedikit tidak sabar. Setelah beberapa lama, Tang Ao menghela napas dan berkata kepada Tishan, "Saudaraku, tampaknya kita tidak dapat membuat penilaian yang akurat tentang apa yang terjadi di sana untuk saat ini, tetapi masalah ini sama sekali tidak sederhana. Bahkan jika aku harus memisahkan I3 kaki di bawah tanah, aku ingin tahu di mana mereka berada dan apa yang mereka lakukan." Pada saat ini, sebuah gambaran tiba-tiba terlintas di benak Tang Ao, jadi dia segera melanjutkan. "Aku harus pergi lagi untuk memastikan satu hal. Jika benar-benar seperti yang kubayangkan, aku mungkin tidak bisa kembali dalam beberapa hari. Jangan khawatir, saudaraku. Kakak, apa yang telah kau pikirkan?" Tishan melangkah maju dan bertanya pada Tang Ao dengan ekspresi bingung dan khawatir di wajahnya. "Itu belum pasti. Kita akan tahu saat kita sampai di sana. Jangan khawatir, saudaraku. Apapun yang terjadi, aku akan menemukan cara untuk menyampaikan pesan itu kembali sebelum kita bertindak." Sambil berbicara, Tang Ao berbalik dan berjalan keluar tanpa ragu-ragu. Sosoknya melintas dan dia menghilang. Tishan mengerutkan kening sambil menatap tajam ke arah sosok Tang Ao yang pergi. Ia menoleh ke mata-mata itu dan berkata, "Kirimkan perintah dan suruh semua mata-mata mengambil tindakan. Awasi area itu dengan ketat. Bahkan jika ada lalat yang terbang di atas, aku ingin mengetahuinya. Apakah kau mengerti?" "Ya, aku patuhi perintahmu." Setelah menerima perintah, mata-mata itu segera bertindak. Segera setelah itu, di bawah kegelapan malam, semua mata-mata Knights of Judgment diberangkatkan pada saat yang sama,
sosok mereka berkelebat, dan mereka bergerak menuju wilayah kota selatan. Tang Ao, yang telah tiba di sini lebih awal, berdiri di rumah kosong dengan 3 sinar cahaya di tangannya. Aura susunan rune 3 ki berfluktuasi, seolah mencoba memicu dan merasakan sesuatu. Kilatan inspirasi yang melintas di benaknya seperti ini. Sama halnya ketika ia menemukan susunan rune spiritual sebelumnya. Dari luar, tampaknya tidak ada yang ditemukan. Hanya setelah mengaktifkan susunan kabut, ia dapat merasakan sesuatu. Tang Ao menduga bahwa mungkin ada susunan yang tersembunyi di bawahnya, jadi ia mulai mengoperasikannya dengan cara ini. Di bawah naungan 3 sinar cahaya, tidak ada reaksi dari sekelilingnya. Tang Ao sedikit mengernyit dan berpikir, mungkinkah tebakanku salah, namun, dia tidak mau menyerah begitu saja. Setelah menyebarkan kekuatan 3 energi itu, cahaya putih muncul lagi dari ujung jarinya. Rune energi suci adalah yang paling istimewa di antara 5 susunan energi. Rune ini adalah satu-satunya energi yang berasal dari asal-usul makhluk hidup. Persepsi resonansi dengan 4 energi lainnya tidak begitu kuat. Mungkin rune ini perlu digunakan sendiri untuk memicu persepsi sebelum terjadi reaksi. Saat ujung jarinya bergerak, Tang Ao memvisualisasikan beberapa rune dalam diagram formasi energi suci dalam benaknya dan menguraikannya sedikit demi sedikit. Gelombang aneh kemudian muncul di ruangan itu. Matanya berbinar, dan dia melihat bahwa rune di ruangan ini bersinar lebih terang daripada saat berada di luar. Benar, meskipun dia belum merasakan dengan jelas keberadaan nafas kekuatan suci, hanya dengan melihat reaksi rune yang diuraikan, Tang Ao sudah dapat memastikan bahwa setidaknya ada sesuatu di sekitarnya yang terkait dengan rune energi suci. Jadi dia dengan tegas memperkuat kekuatan rune ini. Saat rune ini berjalan, seolah-olah ada matahari putih kecil yang terbit di ruangan itu. Cahayanya begitu terang dan menyilaukan sehingga sulit untuk dilihat. Tang Ao masih memperkuat kekuatannya lebih jauh, dan memasukkan hampir semua kekuatan rune cahaya suci yang dapat dioperasikannya ke dalamnya. Dia merasa ada titik kritis tepat di depannya, dan dia bisa menghancurkannya selama dia menambahkan sedikit kekuatan lagi. Di sebuah paviliun di distrik kota selatan, Song Gongming menatap jauh ke kejauhan. Melihat cahaya putih cemerlang yang menyala di kota yang gelap, sedikit ejekan melintas di matanya, dan dia berkata dengan suara dingin dan mengejek, seperti yang diharapkan oleh Tuan, Tang Ao telah datang kepada kita sendiri. Pada saat ini, seorang prajurit pembawa pesan bergegas dari bawah dan melaporkan jenderal, mata-mata melaporkan bahwa Knights of Jukmen mengirim sejumlah besar mata-mata ke wilayah kita. Tolong putuskan apakah akan melawan mereka. Tidak masalah, biarkan mereka masuk, dan sampaikan perintahku. Serahkan semua Seven Street kepada mereka, dan tidak seorang pun boleh mendekat. Song Gongming tersenyum kejam. Sambil memberi perintah, dia berkata dengan dingin, biarkan orang-orangmu pergi dan mati dulu, baru kami akan mengambil alih. Bukankah itu hebat? Kemudian dia melanjutkan, kirim pesan ke Ghost Camp, beritahu mereka bahwa ikannya sudah terpancing, dan beritahu mereka untuk bersiap dan berangkat kapan saja. Setelah menerima perintah, utusan itu segera bertindak. Song Gongming terus melihat ke arah datangnya cahaya putih terang dari Seven Street. Senyum di matanya semakin lama semakin bangga dan sombong. Segera dia akan mendapatkan apa yang paling diinginkannya dan menjadi orang terkuat di kelompok itu. Di kamp pusat sementara Knights of Judgment, Tishan memiliki ekspresi serius di wajahnya. Di depannya, seorang pria berjubah hitam setengah berlutut dan melaporkan sesuatu yang aneh kepadanya. Dia menyipitkan matanya dan berkata, maksudmu, para penjaga kota diam-diam mengawasi kita. Jenderal, benar sekali. Bayangan lain melaporkan bahwa ada batalion hantu baru di antara para penjaga kota. Ada banyak ahli di batalion itu, dan mereka telah siap selama berhari-hari, seolah-olah mereka sedang menunggu jalan terbuka. Jawab pria berjubah hitam itu dengan cepat. Jelajahi lagi dan cari tahu apa yang ingin mereka lakukan. Wajah Tishan muram seperti air. Shadowspear adalah pasukan mata-mata paling misterius dan kuat dari Knights of Judgment. Dulu diketahui bahwa dimanapun cahaya mencapai, bayangan itu ada. Setelah memasuki kota, ia segera mengirimkan sinyal. Namun, karena situasi di kota itu terlalu rumit, dia baru saja menerima laporan dari pengintai bayangan. Setelah kontak itu, dia melihat untuk pertama kalinya bayangan ini yang bersembunyi di kota Tishan dan awalnya miliknya. Apa yang dia laporkan membuatnya semakin terkejut. Sebelum menerima perintah yang akurat, detektif bayangan biasanya hanya akan menunggu, tidak berbeda dengan orang biasa. Baru setelah menerima misi tertentu mereka akan bertindak cepat dan mencari tahu semua informasi yang perlu mereka ketahui dalam waktu singkat. Setelah bayangan itu mundur, Tishan menatap ke arah kedalaman kota selatan dengan tatapan tajam,
dan bergumam pada dirinya sendiri dengan wajah muram karena kamu tidak berani tinggal, maka biarkan aku datang. Tetapi jika aku mundur hari ini, tidak akan mudah untuk kembali besok. Saat dia berbicara, dua sinar dingin bersinar di matanya, dan dia berkata kepada utusan di pintu sampaikan perintah, perintahkan barisan depan untuk mengatur ulang dan segera berangkat untuk menduduki area di luar jalan ketujuh distrik kota selatan. Tidak boleh ada kesalahan. Tang Ao tentu saja tidak menyadari apa yang terjadi di luar saat ini. Pikirannya sepenuhnya terfokus pada rune cahaya suci di depannya. Perasaan misterius itu menjadi semakin kuat. Selama dia mengerahkan sedikit lebih banyak kekuatan, dia seharusnya bisa membukanya. Namun, sepertinya ada sesuatu yang penting yang hilang, jadi Tang Ao tidak dapat benar-benar membuka penghalang yang tersembunyi di dalamnya. Dia merasa sedikit tidak sabar. Pada saat ini, fluktuasi energi yang hebat tiba-tiba datang dari tanah di bawah kakinya, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari bawah. Cahaya pada rune cahaya suci di depannya tiba-tiba menjadi lebih terang dan lebih menyilaukan. Saat energi yang melonjak itu bergulir, sepertinya energi itu akan lepas dari kendalinya. Hati Tang Ao sedikit mencelos. Menghadapi situasi yang tiba-tiba ini, dia sedikit tidak yakin sejenak. Jika dia membiarkannya terus seperti ini, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Jika dia langsung memutus aliran energi dan membubarkan rune cahaya suci, dia khawatir kesempatan yang akhirnya dia bawa akan hilang. Tepat pada saat ragu-ragu ini, tanah di bawah kakinya tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh, dan bola cahaya seputih salju tumbuh dari udara tipis. Melihat bola cahaya itu, pupil matanya tiba-tiba mengecil dan dia menghindar ke samping. Dia melihat bola itu melayang di depannya, jatuh. Sepertinya ada sesuatu di dalamnya yang mengeluarkan napas yang kuat. Rune cahaya suci itu bergetar dan terbang langsung ke bola cahaya itu tanpa kendalinya. Perasaan misterius kemudian muncul dari bola cahaya itu, dan ada sedikit perasaan pemanggilan. Tang Ao menarik napas dalam-dalam dan menatap bola cahaya itu untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mengambil keputusan dan berjalan menuju bola cahaya itu. Ketika dia mendekat, dia mengulurkan telapak tangannya dan mencoba untuk melihat reaksinya. Saat dia bersendewa dengan cahaya putih itu, dia merasakan hawa dingin yang lembab seperti kabut pagi. Dia sedikit mengernyit. Tampaknya ada lorong di bola cahaya itu. Sedikit cahaya bintang mulai bergerak dan tenggelam ke dalam bola cahaya. Dia ingin menggunakan persepsi bintang untuk menjelajahi situasi di baliknya sebelum membuat rencana, tetapi pada saat ini, kekuatan besar tiba-tiba datang dari tangannya, seolah-olah ada sesuatu yang kuat di dalam tiba-tiba meraih tangannya. Kemudian, bola cahaya itu ditarik dengan keras ke dalam, dan Tang Ao menabrak bola cahaya itu tanpa kendali. Dia melihat kabut putih lewat di depan matanya, diikuti oleh sensasi pusing. Dia jatuh ke dalam kekacauan dan jatuh dengan cepat. Dia secara tidak sadar ingin memobilisasi kekuatan asal-usul bintang untuk mengendalikan tubuhnya, tetapi ternyata tidak ada gunanya. Kecepatan jatuhnya tidak melambat sama sekali. Setelah beberapa lama, dia berhenti dengan suara bang yang teredam. Tidak ada debu yang berterbangan, juga tidak ada benturan keras akibat jatuhnya yang cepat. Tempat ia mendarat seperti bola karet besar, yang menangkap tubuhnya tanpa menyebabkan cedera apapun. Rasa pusingnya belum sepenuhnya hilang dan kesadarannya masih kabur. Tang Ao pertama-tama bangkit dari tanah, menggelengkan kepalanya, lalu melihat sekelilingnya. Ia melihat padang rumput yang luas dan kosong di sekelilingnya. Langit di atas kepalanya jernih dan biru seperti cermin, tanpa satu pun awan. Itu adalah dunia baru yang sama sekali asing. Melihat ini, Tang Ao tidak terlalu terkejut. Ini bukan pertama kalinya dia jatuh ke dunia gua. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Setiap kali dia memperoleh 3 diagram formasi runeki sebelumnya, dia mengalami pertempuran hebat di dunia misterius. Kali ini tidak terkecuali. Dibandingkan dengan keterkejutan dan ketakutan karena tiba-tiba berakhir di tempat seperti itu, Tang Ao justru lebih senang di dalam hatinya. Setidaknya sekarang dia yakin telah menemukan tempat di mana rune energi suci itu disembunyikan. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, selama dia mengikuti inti gua ini, dia akan dapat menemukan rune energi suci. Namun, jalan itu pasti tidak akan aman. Padang rumput yang luas tampak jauh lebih aman daripada hutan yang pernah dilihatnya sebelumnya, dan tulang-tulang yang mati tampak jauh lebih aman. Sambil menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi tenang, Tang Ao melangkah maju, menemukan arah, dan segera pergi. Berpikir bahwa ia harus memanfaatkan waktu, menemukan rune energi suci, mengendalikannya, dan kembali secepat mungkin, Tang Ao segera menggunakan keterampilan gerakan tubuh tak terlihatnya yang kuat untuk mencapai kecepatan yang tak terbayangkan. Namun, setelah terbang cukup lama,
padang rumput di depannya masih tak berujung. Dan dari luar, lingkungan sekitar tampak tidak berubah sama sekali. Persis sama dengan apa yang dilihatnya saat pertama kali tiba di sini. Seolah-olah dia telah menandai waktu dalam waktu yang lama. Jantungnya berdebar kencang dan tubuhnya pun berhenti. Setelah mendarat, Tang Ao memutar pergelangan tangannya dan memegang tombak perak di tangannya. Ada padang rumput di sekelilingnya dan dia tidak memiliki referensi, jadi dia tidak tahu apakah dia bergerak maju atau tidak. Sumber bintang di tubuhnya mulai beroperasi, dan dengan kilatan cahaya tombak, dia menghantam tanah dengan keras. Setelah membuat lubang besar di rumput, Tang Ao menyingkirkan tombak perak itu, lalu terbang dan terus bergerak maju. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia berhenti lagi, menatap lubang bundar besar di rumput di depannya dengan wajah muram. Karena dia memisahkan lubang ini dengan tangannya sendiri, dia secara alami dapat mengenalinya hanya dengan sekali pandang. Dia telah bergerak maju terus, tanpa ada penyimpangan. Dengan kondisi pikirannya saat ini, bahkan jika ruang di sekitarnya terdistorsi dan apa yang dia lihat berbeda dari kenyataan, itu pasti tidak akan sampai pada titik di mana dia dapat berputar-putar tanpa menyadari apapun. Jadi masalahnya bukan pada ruang, tetapi pada padang rumput itu sendiri. Tang Ao belum bisa sepenuhnya memahami keanehannya, tetapi karena dia tahu bahwa jika dia terus terbang ke depan, dia akhirnya akan kembali ke tempat ini, dia tentu tidak akan membuang-buang energinya lagi. Dia harus terlebih dahulu mencari tahu apa yang terjadi dengan padang rumput ini. Saat dia memikirkannya, dia melepaskan persepsinya dan dengan hati-hati menjelajahi situasi di sekitarnya. Samar-samar, dia sepertinya merasakan semacam napas mengalir di dalamnya. Sambil sedikit mengernyit, dia melihat ke arah lubang besar itu lagi. Dalam waktu singkat, posisi lubang besar itu berubah lagi, seolah-olah bergerak maju sedikit. Namun, Tang Ao telah berdiri di sini tanpa bergerak, yang berarti padang rumput itu sendiri sedang bergerak. Padang rumput yang hidup. Tang Ao terkejut saat menyadari hal ini. Dia melihat jauh, tetapi tidak dapat melihat tepi padang rumput. Jika itu benar-benar hidup dan dapat bergerak sendiri seperti makhluk hidup, maka mustahil baginya untuk keluar dari sini. Melihat lubang besar itu lagi, Tang Ao merasa bahwa untuk mengungkap misteri padang rumput itu, ia harus mulai dari dirinya sendiri. Tampaknya ada beberapa hal aneh di dalam lubang itu. Ketika ia berjalan mendekat dan melihat dasar lubang itu, tiba-tiba ada cahaya yang muncul di matanya. Genangan cairan bening bagaikan mata air bening berkumpul di dasar lubang, dari situ tercium bau harum seperti nektar, bercampur sedikit bau amis. Reaksi pertama Tang Ao saat melihat cairan itu adalah darah yang mengalir dari padang rumput. Jika padang rumput dianggap sebagai binatang buas yang besar dan belum pernah ada sebelumnya, serangan Tang Ao sebelumnya telah menyebabkan luka di tubuhnya, dan darah secara alami akan mengalir keluar darinya. Pembuluh darah yang tembus pandang ini adalah cairan yang tembus pandang. Pada saat yang sama, ini juga dapat menjelaskan apa napas yang tidak jelas dalam persepsinya, yang merupakan napas seluruh padang rumput. Semua kondisi itu seakan memberitahu Tang Ao bahwa ia kini berada di tubuh seekor binatang buas yang mengerikan dan belum pernah ada sebelumnya, tetapi ia terlalu kecil untuk orang ini, jadi ia tidak memperhatikannya. Namun, begitu binatang itu mengetahui keberadaannya, binatang itu akan melahapnya dalam sekejap. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Tang Ao tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Namun, menghadapi pemandangan yang aneh seperti itu, apa yang dapat ia lakukan saat matanya berkedip? Secerca inspirasi datang kepadanya, dan ia berbisik pada dirinya sendiri karena ini adalah dunia yang dipadatkan oleh rune energi suci, maka semua yang ada di sini harus merespons cahaya suci. Mari kita aktifkan rune cahaya suci untuk melihat apakah itu berfungsi. Kemudian, ia mulai mengaktifkan kekuatan cahaya suci. Setelah cahaya putih muncul di ujung jarinya, ia mulai memvisualisasikan bentuk rune cahaya suci. Setelah beberapa saat, ia berhasil mengukirnya. Cahaya terang itu kemudian menyelimuti Tang Ao. Di bawah cahaya suci, Tang Ao melihat sekeliling lagi dan dapat melihat dengan jelas bahwa dunia di sekitarnya benar-benar berbeda dari apa yang pernah dilihatnya sebelumnya. Langit yang awalnya cerah dan padang rumput yang tak berujung kini entah mengapa dipenuhi bercak-bercak udara hitam. Gas-gas hitam ini berkumpul atau menyebar, seperti tumor yang tumbuh di padang rumput, dan tampaknya secara paksa mencuri energi asli yang terkumpul di padang rumput. Reaksi pertama Tang Ao saat melihat ini adalah membubarkan gas-gas hitam itu terlebih dahulu. Begitu pikiran itu muncul di benaknya, ia segera mulai bertindak. Kekuatan lain di tangannya pasti tidak akan berpengaruh pada energi hitam yang jahat dan aneh itu. Satu-satunya hal yang dapat diaktifkan dan menghasilkan efek tentu saja adalah rune cahaya suci.
Maka ia mengalirkan energi dalam tubuhnya secara ekstrim, dan terbang ke udara. Setelah berhenti di ketinggian yang cukup tinggi, ia mengerahkan seluruh kekuatan dalam tubuhnya dan mengumpulkannya untuk menarik kekuatan cahaya suci. Cahaya terang muncul dari tubuhnya. Pada saat itu, dia tampak seperti matahari putih yang bersinar terang. Cahaya itu menyelimuti padang rumput yang luas di bawahnya, dan semburan aura yang menakutkan muncul darinya. Mata Tang Ao berkilat, lalu ia menunduk, dan melihat bola-bola udara hitam bergulung-gulung. Di bawah naungan cahaya suci, mereka bagaikan ular berbisa yang dipanggang, berjuang keras, lalu perlahan-lahan menghilang ke dalam kegelapan. Melihat bahwa trik ini efektif, Tang Ao tidak ragu lagi. Dengan sekejap tubuhnya, dia terbang menuju area yang lebih luas di depan. Sekarang dia memiliki perasaan samar di hatinya bahwa selama dia bisa membersihkan semua udara hitam di padang rumput, dia akan bisa meninggalkan tempat ini dengan lancar. Namun, ada terlalu banyak udara hitam, dan udara itu tidak tinggal di sana seperti benda mati yang menunggunya untuk membersihkannya. Saat cahaya putih menjadi lebih kuat, aura menakutkan di atas padang rumput yang disebabkan oleh kegembiraan itu menjadi lebih bergejolak. Seolah-olah angin kencang dan ombak besar bergulung di laut. Di tengah gelombang yang gila itu, semuanya perlahan berkumpul dan perlahan membentuk pusaran tornado yang suram, yang berhadapan dengan cahaya suci yang dilepaskan oleh Tang Ao. Tiba-tiba, dua lampu merah darah menyala darinya. Mata Tang Ao tiba-tiba menjadi gelap saat melihatnya. Cahaya merah darah itu persis sama dengan pupil vertikal seekor ular. Gelombang hawa dingin melonjak ke dalam hatinya. Pada saat ini, suara mendesis tajam keluar dari telinganya, yang bergema keras di telinganya dan mengejutkan seluruh tubuhnya. Seekor ular naga hitam yang menakutkan tiba-tiba muncul, seperti binatang raksasa yang melahap langit. Mata merahnya menatap dingin ke arah Tang Ao, dengan cahaya dingin dan berdarah di matanya. Lidah ular yang berubah dari gas hitam berkedip-kedip tidak stabil, seolah-olah siap menggigit siapapun kapan saja. Dengan memutar pergelangan tangannya, Tang Ao memegang tombak perak di tangannya. Matanya secepat kilat saat dia menatap dingin ke arah ular naga hitam itu. Cahaya suci yang melonjak-melonjak dan semuanya berkumpul di tombak, menyemburkan cahaya putih yang cemerlang. Dia mengambil posisi dan siap untuk pertempuran. Pada saat ini, ular naga hitam itu tiba-tiba menerkam ke arahnya, membuka mulutnya yang besar, dan menggigitnya. Wajah Tang Ao tampak serius, dan dia menggunakan keterampilan tubuh tak terlihatnya secara ekstrim. Tubuhnya berputar dan berubah menjadi aliran cahaya, melewati mulut ular itu. Pada saat lewat, tubuh itu tiba-tiba berbalik, dan tombak itu melesat keluar. Seberkas cahaya terang menghantam ular naga bayangan hitam itu. Kemudian, cahaya hitam menyala, dan cakar yang tajam dan mengerikan berputar membentuk bayangan hitam dan mengenai cahaya tombak itu. Kedua sinar cahaya itu bertabrakan satu sama lain dalam sekejap. Angin yang mencurigakan bertiup, dan sosok Tang Ao tiba-tiba melayang mundur. Dengan cahaya yang dalam di matanya, dia menatap dingin ke arah ular naga bayangan hitam itu. Monster ini sangat kuat dan bersifat ilusi serta tidak terlihat. Bahkan jika Tang Ao memiliki berkah rune cahaya suci, rune tersebut memiliki efek yang menekan. Sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan apapun selama pertarungan. Kuncinya adalah dia sama sekali tidak dapat mengetahui benda apa ini. Itu bukanlah ilusi atau binatang buas, atau napas biasa. Itu samar dan dalam, seperti hantu. Namun, Tang Ao memiliki diagram formasi Yin Qi padanya. Jika itu benar-benar hantu yang dizalimi, dia seharusnya sudah merasakannya sejak lama, dan efek penekanan dari serangannya akan lebih kuat. Matanya menatap ular naga hitam itu, dan satu-satunya kata yang terlintas di benak Tang Ao adalah makhluk jahat. Selain itu, rune cahaya suci itu sendiri memiliki efek penekan yang kuat pada penguasa jahat, yang semakin memperkuat spekulasinya. Mungkinkah benda ini juga berhubungan dengan tuan jahat, dan merupakan perwujudan kekuatannya, dia bergumam, dan melihat ular naga hitam itu berbalik, terbang melingkar, dan menyerbu ke arahnya lagi. Mata Tang Ao kembali tenggelam, dan dia berteriak dingin, "Kamu mencari kematian." Kemudian cahaya suci yang ganas tiba-tiba meledak dari tombak perak di tangannya, berubah menjadi hujan cahaya di seluruh langit, yang memercik ke arah ular naga bayangan hitam. Kemudian terdengar suara gemerisik, seperti tetesan air hujan yang jatuh di atap. Dalam sekejap, cahaya senjata api itu membuat lubang yang tak terhitung jumlahnya di tubuh ular naga hitam itu. Ular itu membuka mulutnya yang besar dan aneh, dan tampak mengeluarkan suara gemuruh yang tajam. Tubuhnya seperti ilusi, jadi wajar saja jika tidak ada suara yang keluar darinya. Namun, keinginannya sangat tajam dan kuat, bagaikan pisau tajam, menusuk tajam ke dalam jiwa dan keinginan Tang Ao.
Tentu saja, suara teriakan itu menembus jauh ke dalam tulangnya. Ada rasa sakit yang tajam di benaknya, dan jiwa Tang Ao menjadi bingung. Tiba-tiba, dia melihat seekor ular naga hitam menyeret tubuhnya yang hancur dan bergegas ke arahnya. Wajahnya menjadi dingin, dan dia memegang tombak perak di tangannya dengan sedikit kejelasan terakhir. Cahaya suci bersinar di antara ujung tombak. Dengan memutar pergelangan tangannya, Tang Ao menggunakan ujung pistolnya untuk menggantikan ujung penanya. Dia memvisualisasikan rune cahaya suci dan membuat sketsanya dalam sekejap. Cahaya putih cemerlang menyala. Ketika goresan terakhir selesai, matanya bersinar terang dan dia tiba-tiba berteriak, "Maju!" Rune cahaya suci kemudian terbang ke arah ular naga bayangan hitam seperti anak panah, membawa serta semburan aura yang sangat kuat, dan menekannya dengan keras. Sejumlah besar udara hitam dihilangkan oleh cahaya putih dalam sekejap, dan dengan ledakan yang teredam, ia ditekan langsung ke tanah. Ia bernapas dengan berat, dan ketika jiwa dan keinginannya diserang dengan kuat, ia memaksanya untuk memadat secara ekstrim. Menggerakkan keinginan mentalnya yang besar untuk memvisualisasikan rune cahaya suci memberinya tekanan yang luar biasa, dan kesadarannya bisa saja terdiam kapan saja. Dia hanya bertahan dengan kuat sekarang, karena dia tidak tahu apakah gerakan ini akan sepenuhnya menekan ular naga hitam itu. Dia tidak akan bisa merasa tenang sampai dia melihat hasil akhirnya. Namun, cahaya terang di bawah tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghilang. Dengan wajah sesuram air, Tang Ao dapat merasakan bahwa kekuatan ular naga bayangan hitam masih berjuang keras, mengalir dan melawan rune cahaya suci. Selama dia melepaskan kendali atas kemauannya sekarang, itu akan segera menembus pengekangan dan penindasan dan menyapu lagi. Sambil menarik napas dalam-dalam, mata Tang Ao bersinar dengan tekad, dan tiba-tiba ia mengumpulkan sisa-sisa tekad mentalnya ke satu tempat. Tombak perak di tangannya kemudian mengumpulkan cahaya tombak yang seperti sinar pertama antara langit dan bumi, dan ia berbisik, galaksi itu abadi. Kemudian dia menusukkan tombak, dan sinar cahaya suci yang tampaknya sangat tipis tiba-tiba melesat keluar. Dengan seni bela diri Sing He Yong Yong yang kuat, dia memadatkan cahaya suci hingga batasnya, dan kemudian menembakkannya sekaligus, mendarat di ular naga bayangan hitam, dalam upaya untuk menghancurkannya dengan satu pukulan. Namun, setelah tombak itu ditembakkan, jiwa dan keinginannya tertidur lelap. Matanya menjadi gelap dan tubuhnya jatuh tak terkendali dari udara. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia merasa seolah-olah telah mendarat di sesuatu yang lembut lagi. Tampaknya ada semburan aroma harum yang berasal dari sekitarnya, dengan gumpalan lembab dan dingin yang menusuk. Ia merasa sedikit senang dan tenang di hatinya, karena ia tahu bahwa ia telah mendarat di atas rumput. Dunia putih berkelebat di depan matanya, lalu berubah menjadi kegelapan total. 1030